calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman di Sema Adonai pada hari Sabtu 30 Desember 2023. Yang malam ini mengenai materi konseling ya Bapak Ibu. Dan temanya kali ini sangat menarik yaitu mindset. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dedi Kurniawan MTH. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita, maka kita akan membukanya terlebih dahulu dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Heni. Dipersilakan Ibu Heni. Ya baik, shalom semuanya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sebentar ini terbuka ya. Ya, kita berdoa ya. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang menghampiri tatamu yang kudus. Kami mau mengucap syukur dan berterima kasih kalau kami diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Dan hari ini adalah pelajaran konseling ya Bapa. Ini penting dalam kehidupan kami, untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami mau Bapa, Engkau menolong kami oleh pertolongan Roh Kudus, memampukan kami mencerna pelajaran ini dan kami boleh mengerti pelajaran ini dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami. Berkati kami yang ada di Zoom Sema Adonai dan juga teman-teman yang ada di live streaming saat ini. Biarlah mereka juga bersama-sama kami belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati Pendeta Dedi Kurniawan sebagai dosen kami malam ini. Biarlah hikmat-Mu terus menyertai dia ya Bapa. Bapa, kami percaya apa yang telah Engkau persiapkan melalui hidupnya akan memberkati kami dan kami mau menerimanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami percaya seluruh acara ini, baik Sister Aling dan juga Agus di belakang layar, semua dapat bekerja dengan baik oleh pertolongan-Mu. Dan tolong kami ya Bapa, supaya wifi kami, listrik kami boleh beraktif dengan baik, supaya acara ini dapat diselenggarakan dengan baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Heni untuk doa pembukaannya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita akan terlebih dahulu melihat profil dari narasumber kita, yaitu Pak Pendeta Dedi Kurniawan. Salam semua, kembali lagi di Sema Adonai. Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yakni Pendeta Dedi Kurniawan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Beliau sudah menikah dengan istri bernama Junita S. Sos dan memiliki 2 orang anak, yaitu Christopher Hosea Eugene, 25 tahun, dan Aiko Rodita Eugenia, 18 tahun. Pendidikan: S1 Fakultas Ekonomi Manajemen UPRIDA pada tahun 1996, S2 Magister of Art STT Battle the Way pada tahun 2013, S2 Magister Teologi STT Battle the Way pada tahun 2015, S2 Magister Pendidikan pada tahun 2017 di Institut Kristen Borneo Balikpapan, S3 Teologia pada tahun 2018, Institut Kristen Borneo Balikpapan, Bethel Biblical Counseling Academy pada tahun 2022. Pelayanan: Ketua Cahaya Kasih Ministry Wakil Gembala GPI Persatuan BSD pada tahun 2020.
mentor gembala-gembala cabang pada tahun 2021 hingga sekarang. Gembala Jemaat GPI Ekousia Agape Karawaci Benton Johnson UPH Karawaci. Pekerjaan: beliau bekerja sebagai dosen tetap di Institut Kristen Borneo, Balikpapan. Beliau juga menjadi dosen tamu di SDT Sabha Batam dan juga dosen tamu di SDT Labs Bekasi, serta menjadi pengajar di Cahaya Kasih Ministry. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, tadi adalah sekilas tentang profil dari narasumber kami, yaitu Pak Pendeta Dedi Kurniawan. Nah, baik sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita. Shalom, selamat malam Pak Dedi. Ya, shalom Bu. Selamat malam. Selamat Natal ya semua. Pak. Yo Iya, ya, selamat Natal juga. Minal aidin wal faizin. Iya Pak, minal Natal. Baik Pak Dedi, Pak Bara baik ya Pak, sehat ya Pak. Baik, Iya, puji Tuhan. Baik Pak, saya serahkan waktu dan tempat selanjutnya kepada Pak Dedi. Dipersilakan Pak. Iya baik, terima kasih Bu Aling, Bapak Ibu, shalom semua, selamat malam. Kita ada di tahun terakhir 2023, maksudnya hari-hari terakhir ya, menjelang pergantian tahun, memasuki tahun 2024. Ini kelas yang terakhir di tahun 2023. Nah baik Bapak Ibu, kita akan lanjut materi kita. Kalau nggak salah 2 minggu lalu kita bahas tentang citra diri ya. Nah kenapa saya lanjutkan citra diri ini dengan mindset? Karena citra diri ini berkaitan juga dengan mindset. Jadi mindset ini sangat penting ya. Kemarin kita sudah lihat tentang citra diri, beberapa orang yang punya citra diri yang belum dipulihkan, mereka cenderung salah satunya adalah mereka mengasihani diri, begitu. Mereka sulit untuk bisa berkembang. Nah, ketika mereka sulit untuk berkembang, mereka juga punya pemikiran yang seharusnya pemikiran mereka juga bisa diubah. Nah, pola pikir atau pemikiran-pemikiran mereka dan dengan apa yang mereka melihat, kemudian dengan apa yang dia tangkap, kemudian dengan apa yang dia pikirkan, kemudian nanti hubungan dengan apa yang harus dia lakukan, itu berkaitan dengan mindset. Nah, oleh sebab itu mindset itu menentukan kehidupan kita, menentukan kehidupan kita bergaul dengan orang lain, menentukan keberhasilan kita dalam mengerjakan sesuatu. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan belajar tentang mindset. Oke Bapak Ibu, untuk kita belajar tentang mindset tentunya banyak ya pembahasannya tentang mindset. Namun kita juga bisa melihat bahwa sebentar ya Bapak Ibu ya, bahwa mindset itu kita juga bisa melihat dari pelajaran ini tentunya. Kita ini masuk atau bukan masuk sebenarnya. Mindset kita ini yang mana gitu ya. Bapak Ibu sudah kelihatan ya? Sudah lihat? Belum Pak. Belum kelihatan. Oh oke. Saya akan share. Ya ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ya oke Pak. Sudah kelihatan. Sudah keluar ya. Kita akan mulai pembelajaran kita. Mindset. Saya ganti ini dulu Bapak Ibu ya. Saya ganti apa namanya? Nah, agak hang. Ya baik. Hari ini kita akan bahas tentang the power of mindset atau kita belajar tentang mindset ya. Nah, apa sih yang maksud dengan power of mindset atau mindset itu? Nah, sebelum kita lihat masuk ke dalam pengertian, kita akan lihat dulu sebelumnya slide berikut ini ya, slide yang pertama. Nah, Bapak Ibu Saudara, kesuksesan itu adalah impian setiap orang, termasuk impian kita semua. Tidak ada orang yang dilahirkan, kemudian mereka tidak ingin hidupnya mengalami kesuksesan. Tidak, tetapi semua orang memimpikan atau mengimpikan hidup di dalam sebuah kesuksesan. Nah, tentunya ketika hidup di dalam kesuksesan, kita belajar bagaimana caranya kita meraih kesuksesan itu. Ada yang bilang, oh iya dong, kamu harus belajar yang rajin, kamu harus giat ya untuk mengerjakan tugas-tugas di sekolah dan seterusnya begitu.
Nah, kalau kita lihat di sini, ya kita akan melihat beberapa tokoh-tokoh yang sangat terkenal di dunia ya. Nah, mereka ini adalah sebagian besar adalah keturunan-keturunan Yahudi, tapi juga ada orang India di sini ya. Ada Mahatma Gandhi, kemudian ada siapa lagi di sana ya. Nah, kesuksesan itu bukan berdasarkan keturunan, ya bukan. Bukan juga kesuksesan itu adalah milik keturunan orang Yahudi, tidak. Tetapi kesuksesan itu adalah untuk semua orang begitu. Nah, Tuhan menginginkan setiap kita, setiap orang itu mereka punya kesuksesan. Nah, oleh sebab itu, jadi kesuksesan itu bukan monopoli orang luar ya, bukan monopoli daripada orang-orang yang sudah sukses, bukan. Tetapi sukses itu harus dibangun, dijalani, dan tentunya bukan cuma dijalani, tetapi kita juga harus punya sudut pandang yang benar tentang arti sebuah kesuksesan. Nah, kita lihat ini Bapak Ibu ya. Dikatakan sukses memang hak semua orang, tetapi tidak untuk orang yang malas. Nah, ternyata saudara, salah satunya mindset yang harus diubah dalam diri seseorang adalah bahwa kesuksesan itu tidak mungkin bisa dialami atau bisa diraih oleh orang yang malas. Tidak mungkin, ya. Artinya juga kalau kita bisa cari pengertian yang lain, kemalasan itu adalah sumber kegagalan. Orang malas tidak mungkin sukses. Nah, itu juga bagian-bagian yang kita bisa tarik pengertian-pengertian yang lainnya. Nah, jadi ini nih perlu dipahami, ternyata kemalasan itu adalah sumber penghambat orang untuk maju atau orang untuk sukses. Kitab Amsal pasal 6 ayat 6 sampai dengan 8 berkata demikian. Ini sangat terkenal sekali, kita udah baca mungkin 20 kali ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Saudara lihat prinsip ini. Kitab Amsal mengatakan bahwa orang malas diperintahkan untuk memperhatikan perilaku semut, untuk belajar daripada apa yang dikerjakan oleh semut. Setiap hari semut itu mencari makanannya. Dia giat sekali untuk bekerja. Dia itu bekerja bergotong royong. Dia membangun sebuah teamwork yang kuat. Dia tuh saling berbagi. Mereka tuh tidak ada yang malas-malasan begitu. Tidak ada. Mereka semua kompak begitu, bekerja bersama-sama. Kalau saudara perhatikan, ada satu makanan mungkin yang agak berat, itu bisa dia gotong rame-rame, saudaraku. Saudara, kita bisa belajar dari seekor semut ya. Apa sih kok sebut seekor atau apa ya hitungannya gitu ya. Dari semut, itu ketika ada makanan yang berat yang tidak mungkin dia bisa bawa, dia bisa rame-rame angkat tuh. Ya, itu satu pembelajaran buat kita itu yang luar biasa sekali. Bayangkan tuh. Serangga saja mereka punya semangat, mereka punya kerja keras, mereka punya kesatuan tim kerja yang bagus, yang solid begitu, dan mereka bisa menikmatinya untuk bersama-sama. Ini sangat bijak sekali itu begitu. Ya, ini adalah satu peringatan yang diberikan kepada setiap orang yang membaca firman Tuhan, supaya kita diajak untuk kita menghindari kemalasan. Paulus juga pernah berkata, kalau orang malas, jangan dia makan. Ya, nah itu. Nah, sekarang Bapak Ibu kita belajar salah satu saja contoh kebiasaan malas itu apa. Yang paling sangat-sangat menonjol. Yang sangat menonjol daripada contoh kebiasaan dari seorang pemalas adalah dia suka menunda-nunda. Biarin besok aja masih ada waktu. Sekarang kan habis olahraga nih. Nanti aja deh kerjainnya. Nanti sore jam 5. Jam 5 ternyata juga sama. Aduh, masih ada waktu kan minggu depan nih, ada minggu depan aja kerjain. Nah, itu salah satunya ya Bapak Ibu ya. Salah satu ciri daripada orang yang malas, mohon maaf, adalah dia suka menunda-nunda. Nah, kebalikannya orang yang rajin, dia tidak mau menunda-nunda. Apa yang saya bisa kerjakan hari ini, harus saya kerjakan hari ini. Jadi besok saya bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, itu orang yang rajin. Nah, tapi orang yang malas, ya udah santai aja. Tenang aja, Belanda masih jauh begitu. Tenang aja, masih minggu depan. Nah, saudara bisa lihat nih, enggak cuma anak sekolah, tapi juga karyawan juga begitu. Enggak cuma karyawan, di dalam dunia pelayanan juga begitu. Mahasiswa teologi juga begitu. Kalau saya kasih tugas misalkan, buat adik-adik mahasiswa hari ini kuliah sudah berakhir,
Saya kasih tugas kalian materinya A, B, C, D misalkan. Tolong Anda buat masing-masing, tugasnya tugas individu. Tolong kalian buat tugas ini, paling lambat dikumpulkan 14 hari setelah hari ini. Atau ya 2 kali Sabtu ke depan, begitu kan. Nah, 2 kali Sabtu ke depan itu adalah batas terakhir. Lewat dari jam 24, berarti sudah masuk ke hari ke-15 misalkan. Maka saya nggak akan nilai, atau saya potong nilainya misalkan kayak begitu, saudaraku. Kadang-kadang nih, kita sudah kasih tugas, kita sudah kasih deadline-nya. Saudara pikir apakah semua mahasiswanya langsung menangkap dan kemudian mereka melakukan komitmen mereka untuk mengerjakan tugas secepat mungkin atau setepat waktu mungkin? Belum tentu. Dan tidak seperti itu. Ternyata ada banyak yang tidak buat. Setelah lewat 2 minggu, udahlah terserah dosen mau kasih nilai apa enggak, pokoknya yang penting gue udah ikut kuliah, begitu. Nah coba saudara, pada akhirnya apa yang dia dapatkan? Kuliahnya lama, begitu kan? Kuliahnya waktunya bisa 3-4 bulan misalkan. Tetapi pada akhirnya ketika tugas tidak membuat, kan mengurangi nilai. Akhirnya apa yang dia capai? Nilainya nggak bagus juga. Nah, kenapa bisa begitu? Mindset. Nah, itu makanya. Nah, mindset menentukan perilaku orang. Nah, mindset yang suka menunda-nunda atau mindset yang malas bisa menyebabkan atau penghambat daripada sebuah keberhasilan atau kesuksesan atau daripada sebuah perjuangan. Jadi jangan suka menunda-nunda ya. Nah sekarang Bapak Ibu kita akan masuk di dalam apa arti itu sukses. Jadi sukses adalah memberikan hasil yang terbaik dari apa saja yang sedang atau sudah kita kerjakan. Ya saudara dan saya kerjakan. Melewati proses yang tidak mudah. Berarti ada proses-proses yang kita lalui dan proses-proses itu adalah proses-proses yang sulit. Begitu. Kenapa sulit? Karena ada persoalan-persoalan sendiri. Bukan hanya berkaitan dengan apa yang kita kerjakan, tapi persoalan-persoalan lain, misalkan berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan diri kita, berkaitan dengan banyak hal, begitu. Makanya proses, katakan. Kemudian ada penuh tantangan, dikerjakan dengan semangat, bukan dikerjakan dengan ogah-ogahan, atau suka menunda-nunda tadi. Gitu. Kemudian ada kerja keras di sana. Kerja keras artinya apa? Ada satu tekad, saya harus mendapatkan nilai yang baik. Saya harus mendapatkan satu hasil yang baik. Itu perlu kerja keras. Nah, tidak mudah menyerah dan bersyukur. Yang merupakan bagian dari sebuah bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Orang tua, guru, pemimpin, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, Deddy Kurniawan. Ini artinya apa? Ini definisi sukses, ya, menurut saya. Definisi sukses dengan apa yang saya lihat, kemudian apa yang saya kerjakan selama ini. Jadi ini ya. Jadi adalah bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan semua harus sukses, harus berhasil. Jangan maksudnya mengerjakan sesuatu dengan setengah-setengah. Nah, inilah yang arti daripada sukses itu sendiri ya Bapak Ibu ya. Nah, mindset kita kadang-kadang terbentuk yang seperti apa mindsetnya. Nah, ini yang bisa menentukan itu tadi. Ya, definisi daripada arti sukses itu sendiri. Nah, saudara, ini kita bisa melihat tentang Warren Buffett ya. Kita akan belajar tentang sedikit inspirasi sukses. Nah, di usia 11 tahun, Warren Buffett memiliki mindset bahwa suatu hari ia akan menjadi kaya raya. Dia punya dream ya. Menurutnya menjadi kaya dimulai dari mindset. Betul sekali, saya setuju. Saya selalu yakin bahwa saya akan kaya dan tak pernah melakukannya walaupun semenit pun. Ia benar-benar menjadi salah satu orang terkaya di dunia pada akhirnya. Ya, mindset atau pola pikir mengambil peranan besar bagi manusia dalam menjalani setiap detik kehidupan. Itu karena mindset sangat mempengaruhi cara kita melihat atau memandang, kemudian menilai, memaknai, dan menindaklanjuti sesuatu mulai dari kebiasaan dan perilaku sehari-hari, hingga rasa puas dalam hidup. David J. Schwartz, seorang profesor pemasaran yang juga penulis buku The Magic of Thinking Big, mengatakan bahwa syarat mutlak menciptakan perubahan dan kualitas dalam hidup adalah dengan mengubah mindset terlebih dahulu. Jadi ada orang yang tidak mengubah mindsetnya, tetapi dia belajar terus begitu ya. Tetapi mindsetnya tidak diubah. Nah, apakah dia bisa mencapai sebuah kesuksesan? Nah, kalau kita bisa melihat lagi-lagi, kalau mindset tidak diubah, sudah pasti hasilnya tidak memuaskan, hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Jadi tetap saudara ya, mindset kita harus ubah begitu. Nah, mindset itu kita bisa dapatkan dari mana sih sebenarnya? Sebenarnya yuk kita bisa melihat dari contoh keteladanan dan juga cara mengajar orang tua kepada anak begitu. Jadi kalau ada orang tua yang masa bodoh dengan anaknya begitu ya,
yang tidak memberikan tanggung jawab kepada anaknya dari awal, begitu ya, maka kita bisa melihat bahwa anak ini akan terbentuk mindsetnya adalah mindset yang negatif, bukan mindset yang positif, begitu. Nah, ini suka atau tidak suka kita bisa lihat secara fakta, secara nyata, begitu ya. Ada beberapa orang yang sebenarnya keluarganya juga baik, begitu ya. Tetapi karena itu tadi ya, ada satu kelemahan di dalam rumah tangga itu, yaitu ketika dalam bagaimana menjalankan peran pendidikan dalam keluarga itu yang tidak maksimal terhadap anaknya. Nah, kemudian apa itu mindset? Jadi mindset dapat diartikan sebagai suatu kumpulan pemikiran yang terbentuk sesuai dengan pengalaman, dengan keyakinan, sehingga dapat mempengaruhi perilaku atau cara berpikir seseorang dalam menentukan suatu sikap, pandangan, hingga masa depan seseorang. Seorang anak yang lahir dari keluarga miskin misalkan, ketika anak ini melihat sebuah kemiskinan, dia melihat bagaimana susahnya hidup, bagaimana susahnya untuk mencari makan, bagaimana susahnya untuk mendapatkan fasilitas, maka anak ini kemudian berpikir. Ketika dia berpikir, kemudian dia berusaha untuk belajar untuk mengubah hidupnya. Tetapi belajar mengubah hidupnya itu tentunya dari mana? Dia harus berubahnya dari pemikirannya dia. Berdasarkan ini yang disebut dengan pemikiran berdasarkan pengalaman. Jadi dengan situasi keadaan yang dia alami, kemudian dia berpikir berdasarkan pengalaman itu, kemudian terbangun satu tekad dan yang kuat begitu dalam diri dia untuk dia berjuang, untuk dia bekerja keras. Makanya tadi saya jelaskan itu kan, artinya kan tentang apa itu sukses, gitu kan. Sehingga dia berjuang. Nah, dia kerjakan itu semua yang tadi saya sampaikan. Nah, pada akhirnya mindsetnya dia itulah yang mengubah. Orang boleh miskin, tetapi bukan berarti orang yang miskin dia tidak bisa berhasil. Bukan berarti orang yang miskin mindsetnya dia adalah mindset yang negatif. Atau orang yang miskin tidak bisa mengubah hidupnya di masa depan. Tidak seperti itu. Orang miskin bisa saja hidupnya sampai tua pun orang itu akan tetap hidup miskin saja. Bisa juga seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia tidak mau mengubah mindsetnya. Ya, jadi Bapak Ibu ada banyak kemungkinan tentang mindset itu sendiri, tentang pengalaman orang itu sendiri, tentang pemikiran orang itu sendiri, tentang apakah sukses ingin menjadi sesuatu yang dia ingin raih, atau ya dia jalani seperti apa adanya aja begitu. Nah, kalau yang model-model seperti itu, ya tentunya agak sulit juga ya Bapak Ibu ya. Fakta ini kita bisa melihat bahwa orang yang terima apa adanya sulit dengan orang yang punya tekad semangat mau sukses. Jadi sukses Bapak Ibu betul yang dikatakan oleh orang. Sukses itu tidak ditentukan oleh 100% orang lain, tidak. Hanya bagian berapa persen itu adalah orang lain. Tapi bagian terbesar suksesan itu ditentukan oleh siapa? Oleh kita sendiri. Begitu. Nah, apakah kita mau sukses atau tidak? Nah, itu kembali kepada kita. Dan itu adalah sebuah pilihan. Nah, tentunya saya berharap bahwa setiap orang punya kesempatan untuk sukses. Tetapi tidak banyak orang yang tahu bagaimana caranya mempergunakan kesempatan itu untuk sukses. Nah, ini yang menjadi persoalan. Begitu. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lihat. Di dalam kitab Roma 12 ayat 2. Walaupun banyak ya Bapak Ibu. Alkitab itu bukan hanya satu ayat seperti yang saya sampaikan. Ini cuma bagian kecil aja apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Dikatakan di dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa di dalam hal apa? Di dalam hal pemikiran, di dalam cara pola pikir, di dalam kelakuan kita. Kita harus beda, begitu. Di dalam karakter harus beda. Banyak ini yang ditulis dalam Roma 12 ayat 2 ini. Ya, bukan cuma di dalam satu pola pikir saja, tetapi dalam banyak hal. Tetapi dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Coba saudaraku, Tuhan sudah memberikan jalan bagi kita untuk sukses. Saya selalu bilang bahwa saudara dan kita semua diizinkan Tuhan hidup di dalam dunia ini. Saudara bukan orang yang lemah, bukan orang yang, saya katakan dengan istilah saya, itu produk gagalnya Tuhan. Bukan. Kita sendiri produk unggulan Tuhan. Nah, kita ini punya kapasitas. Nah, kapasitas kita ini harus kita tingkatkan untuk kita menunjukkan bahwa kita ini adalah sebuah produk unggulnya Tuhan. Begitu. Jadi, kita harus berubah di dalam pembaharuan budi kita, di dalam pikiran kita. Begitu. Menyikapi persoalan hidup berdasarkan pola pikir kita. Menilai orang lain juga dari pola pikir kita. Begitu. Jadi, mindset-nya ini ya yang harus dibangun. Kemudian kita lihat apa pentingnya itu mindset. Yang pertama, mengembangkan potensi diri yang sehat.
Saudara, kalau berbicara tentang potensi yang sehat, berarti apa, saudara? Hidup kita ini perlu yang namanya belajar. Kita ini perlu juga berpikir semakin bertambah usia, Bapak Ibu ya. Kita tuh perlu juga pemikiran-pemikiran yang positif. Yang namanya pembaharuan budi, berarti kan pembaharuan dibaharui terus. Ada proses yang semakin hari semakin baik kan, begitu. Itu artinya apa? Ya, ada orang yang memang secara usia matang, tetapi pemikirannya itu sangat-sangat tidak kurang baik begitu ya. Nah, ini sesuatu yang Alkitab nggak mau seperti itu. Kita di setiap hari ini kita belajar untuk kita semakin hari semakin baik. Pemikiran kita adalah pemikiran-pemikiran yang maju. Saya punya bos sih Bapak Ibu ya, masih muda di bawah saya, usianya berapa tahun. Saya selalu amati dia nih. Ini orang kenapa bisa maju, bisa sukses? Karena ini orang dia berpikir ke depan selangkah lebih maju dari orang lain. Kalau kita berpikir ke depan misalkan, kalau saya mengajar, misalkan saya dosen, saya mengajar ya, ke depan, tahun depan misalkan, saya apa yang saya mau kerjakan, target saya apa ya begitu ya. Saya mau membawa mahasiswa untuk apa ya begitu. Saya sudah pikirkan begitu, satu langkah. Tapi dia sudah bisa memikir 2 langkah ke depan. Jadi 1 langkah lebih maju daripada pemikiran saya misalkan seperti itu. Nah, ini dia bagus begitu. Kenapa? Dia selalu berpikir tentang ide-ide, gagasan-gagasan yang baru. Apa yang harus dikerjakan begitu. Apa yang harus dijual, bagaimana caranya menjual, dengan cara apa menjual, produk yang seperti apa, terus dia berpikir begitu. Nah, jadi menemukan sebuah ide, gagasan. Nah, di dalam Tuhan lagi, dapat hikmat yang daripada Tuhan. Wah, akhirnya, ya itu keunggulannya dia. Dia sudah berpikir maju oleh orang lain. Makanya ketika ada kompetisi di dalam bisnis, misalkan, dengan bisnis yang sama, dia masih bisa bertahan, dia masih bisa menang. Kenapa? Karena dia 1 langkah lebih maju dibandingkan orang lain. Tapi kalau ada orang yang cuma berpikir, ya udahlah kita ada usaha begini-begini aja, udahlah jalan-jalan begitu aja, udahlah mengalir aja. Bapak Ibu saya nggak suka, ada hamba Tuhan selalu bilang begini, hidup ini ya kita mengalir aja, bodoh. Saya nggak setuju. Kalau kita mengalir berarti kita nerimo apa adanya. Begitu. Udah kita jalani begini-begini aja, itu menghambat pemikiran kita untuk maju. Nggak bisa, setiap hari kita dilatih intelektual kita, pola pikir kita. Satu, untuk berpikir yang positif. Yang kedua, kita berpikir apa yang harus kita bangun. Apa sih profesimu hari ini? Begitu. Pak, saya nggak ada profesi apa-apa. Saya ibu rumah tangga. Betul, ibu rumah tangga juga harus punya pemikiran ide ke depan seperti apa yang menjadi tugas utama, kewajiban dia. Ya, dia sebagai pemegang keuangan, misalkan bagaimana mengelola keuangan yang baik, bagaimana misalkan ada waktu-waktu tertentu yang bisa dimanfaatkan, bisa menjadi uang misalkan, itu kan satu pemikiran-pemikiran yang terbangun. Nah, itu kan satu pola pikir yang harus memang kita, bukan cuma sekedar kita bangun, tetapi yang selalu kita usahakan untuk kita lebih baik ke depannya. Nah, itulah makanya ya, itu yang pertama. Yang kedua, merumuskan perspektif yang menjadi seorang pemenang. Ya, artinya Bapak Ibu ada perjuangan. Untuk seorang pemenang, saudara perlu yang namanya persiapan. Saudara perlu yang namanya perjuangan. Nah, oleh sebab itu untuk menjadi seorang pemenang, ya pikirkan perspektif, sudut pandangnya apa yang saudara lihat nih. Bagaimana sudut pandang saudara misalkan terhadap lingkungan, terhadap pelayanan, kalau kita di dalam gereja, terhadap keluarga kita. Oh, banyak hal. Ya, sudut pandang kita seperti apa. Nah, ini yang juga menjadi sebuah ukuran. Kemudian ketiga, memanfaatkan dorongan diri ya. Kita harus bisa memotivasi diri kita juga. Kita mensupport diri kita juga. Jangan seringkali ketika ada kegagalan membuat kita akhirnya merasakan kesedihan yang mendalam. Begitu. Kalau dalam prinsip bisnis, ada untung, ada rugi. Tidak selalu kita akan untung. Ada waktunya kita akan rugi. Begitu. Nah, waktu kita untung, apa yang harus kita lakukan? Yang namanya kebahagiaan, kesenangan, pasti karena ada untung. Tapi kita juga lihat, kalau 1 kali rugi, kita ada kesedihan nih. Nah, bagaimana kita menanggulangi resiko ketika kita mengalami kerugian? Tapi sebaliknya, waktu kita menghadapi keuntungan, apa yang harus kita kerjakan? Mengelola keuntungan itu. Itu kita sudah melatih pola pikir kita. Kemudian membantu kesulitan-kesulitan dengan cara tertentu, ya, memikirkan ya solusi-solusi yang terbaik itu apa, menuntun dalam pencapaian kesuksesan, ya. Jadi mindset itu adalah bagian daripada tuntunan kita untuk kita mencapai suatu target ke depan. Kemudian mindset itu penting karena untuk menjadi pribadi yang semakin baik. Semakin baik kita melihat orang lain, ya. Bagaimana pola pikir kita? Kita melihat si A, si B, si C. Bagaimana kita melihat tentang diri kita sendiri? Nah, itu sangat penting, ya.
Yang ketujuh, menjadikan seseorang berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Karena itu terus dilatih, ya, pikiran-pikirannya begitu. Jadi akan menemukan pikiran-pikiran, ya, ide-ide yang baru, kemudian akan menimbulkan suatu kreativitas, ya, sampai kepada satu inovasi hal-hal yang baru yang ditemukan. Nah, ini Bapak Ibu ya, kalau kita lihat apa pentingnya itu mindset. Nah, Bapak Ibu, saya cepat saja, ada dua kelompok mindset nih. Yang pertama disebut dengan fixed mindset, ya, yang kedua disebut dengan growth mindset. Nah, fixed mindset itu adalah pola pikir yang tetap. Apa sih itu? Ya, oleh karena itu dikatakan jika memiliki pola pikir ini, kamu percaya bahwa kemampuanmu adalah suatu yang tetap. Artinya, udahlah kita mah segini-gini aja, udah mah kita pendoa syafaat aja, aduh kita mah udahlah jadi bagian keuangan aja, kasir aja, udah mah kita nggak bisa berkembang. Ya, dengan begitu pemilik fixed mindset cenderung berpikir bahwa perubahan adalah suatu yang sulit, mustahil. Kayaknya nggak mungkin bisa, dan gua kalau dia bisa, memang gua mah nggak bisa, gua mah udah mentok di sini, udah nggak mungkin bisa lagi. Ya, orang-orang dengan pola pikir seperti ini juga sering berpikir bahwa talenta dan kecerdasan adalah penentu kesuksesan tanpa mempertimbangkan faktor usaha. Dia kan punya talenta di situ, dia kan pintar main musiknya, ya jelas dong dia bisa nyanyi. Gue mah kan nggak bisa nyanyi, gue kan nggak bisa musik. Ya berarti kan gue talentanya beda dong. Nah, seringkali Bapak Ibu, kenapa ada orang bisa punya multi talent 1, 2, 3? Karena dia nggak puas dengan talenta satu aja. Kalau saudara lihat, Alkitab dengan jelas memberikan talenta itu apa? Kan lebih sebenarnya. Tuhan mau ada pelipat gandaan, ada ada talenta-talenta lain yang harus dikembangkan. Bukan hanya ketika kasih satu talenta udah kita diem. Nah, ini fixed mindset nih. Ya, kita udah kasih tahu kan seperti itu. Orang yang tidak mengembangkan itu dia simpan itu. Itu fixed mindset. Karena dia merasa dia nggak bisa begitu. Dia nggak punya kemampuan, nggak punya skill. Makanya buat fixed mindset, nih orang ini sangat-sangat susah untuk maju. Sulit untuk maju ya. Karena dia takut akan resiko. Dia merasa diri dia kecil, nggak bisa apa-apa. Ini ya Bapak Ibu ya, kebanyakan orang yang citra dirinya rusak, pola pikirnya adalah pola pikir fixed mindset. Nah, Bapak Ibu bisa paham nih malam hari ini. Fixed mindset begitu ya. Pasrah, tadi mengalir aja hidup ini mah begitu. Bapak Ibu jangan saudara pikir ya, kaya itu berdosa, kaya itu jahat di mata Tuhan. Tidak. Tuhan juga mau kita semua itu sukses. Kita bekerja lebih lagi. Kita mendapatkan target-target, ada keuangan-keuangan lain yang kita dapatkan dari satu sumber, ada sumber yang lain. Tuhan mau itu. Yang penting hati kita tidak dikuasai oleh itu, tidak menuhankan tentang harta begitu. Kalau dibilang sukses, jalannya Tuhan sudah kasih kesuksesan itu. Hingga kita mau mengerjakannya dengan yakin gak nih? Punya semangat, punya tekad, punya pola pikir yang benar gak nih? Untuk kita mencapai sebuah kesuksesan. Atau kita hanya seperti ini aja gitu. Ya udah begini-begini aja. Nah, ya. Itu jelas ya, Tuhan tidak mau saudara punya pikiran fixed mindset. Ya, tidak mengembangkan kapasitas saudara. Saudara harus punya kapasitas yang lebih begitu. Saudara harus punya skill, harus punya pengembangan talenta yang lain begitu. Jadi bukan cuma itu aja. Gitu. Jadi saya lagi belajar musik juga, gitar. Kemarin udah belajar sebenarnya, tinggal memperdalam lagi gitu, membiasakan. Karena memang waktu kan. Ada beberapa pelajaran-pelajaran yang saya pelajarin lagi gitu. Dan saya tahu kenapa ini sangat dibutuhkan begitu. Dia datang, pengkhotbahnya datang, pemusiknya nggak datang, nyanyi tepuk tangan doang, nggak ada musik. Segala puji syukur, cim-cim suaranya naik turun begitu. Nggak ada gitar, gitarnya ada, pemainnya nggak ada. Nah, kita harus siap-siap tuh. Jadi harus serba bisa begitu. Belajar begitu. Pikirannya fixed mindset, udah nggak mungkin bisa, udah tua, udah nggak mungkin bisa, otak lu kan udah kemampuan lu udah begitu, udah susah berkembang dibandingin anak muda, udah nggak usah lah, ya udah nggak usah belajar gitar, buat apa sih? Udahlah nyanyi, Tuhan juga ngerti, Tuhan juga tahu situasi keadaan kita, nyanyi tepuk tangan saja, yang penting keluar dari hati, sudah memuji Tuhan, sudah menyenangkan Tuhan begitu. Itu sesuatu hal yang nggak benar, jangan ikutin, ya. Yang kedua, memiliki growth mindset. Yang kedua adalah memiliki growth mindset ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita bicara soal growth mindset ya, maka kita akan mengerti apa itu growth mindset. Growth mindset selalu dikatakan percaya bahwa talenta dan kemampuan bisa diasah. Ya, bisa ditambah, bisa dilatih begitu. Bisa dikembangkan ya.
Sedikit demi sedikit ada usaha dan ada keteguhan, ada kemauan yang kuat. Berarti bicara soal tekad lagi. Jadi menurut pola pikir ini, kesuksesan bisa dicapai kalau berusaha. Ya kalau nggak berusaha, pengen bisa, dari mana caranya? Begitu. Itu satu hal yang nggak mungkin, yaitu namanya mimpi, menghayal itu, halusinasi. Tapi ini harus ada satu usaha, begitu. Kira-kira mana yang kamu miliki, baik pemilik growth mindset maupun fixed mindset, tetap harus berusaha untuk mengembangkan diri, baik dari segi hard skill ya, maupun soft skill. Jadi penggabungan, kombinasi antara hard skill dan soft skill. Jadi growth mindset ini harus dibangun dan harus dimiliki oleh semua anak-anak Tuhan. Ya, jangankan anak Tuhan, motivator-motivator hari ini sedang melatih setiap orang untuk apa? Untuk mereka membangun growth mindset dan mengubah dari fixed mindset menjadi growth mindset. Begitu. Saya cepat saja. Fixed mindset atau mindset tetap. Fixed mindset didasarkan atas kepercayaan bahwa kualitas seseorang sudah ditetapkan, di mana jika seseorang memiliki sejumlah intelijensi tertentu, kepribadian tertentu, dan DNA karakter moral tertentu, ada beberapa ciri-ciri dari orang dengan mindset tetap atau fixed mindset. Adalah yang A. Memiliki keyakinan bahwa intelijensi atau kepintaran atau kecerdasan, bakat, sifat yang berfungsi sebagai hereditas atau bagian daripada keturunan. Kalau keturunannya pinter, ya anaknya pinter wajar, kata dia. Kan bapak gue nggak pinter, makanya gue juga nggak pinter. Makanya jangan banding-bandingin dong. Nah itu, orang yang punya fixed mindset selalu mengatakan demikian. Begitu. Ada alasannya, begitu. B. Menghindar adanya tantangan. Nggak berani ngambil tantangan, takut resiko. Nggak berani. Ada modal nih misalkan. Ayo pakai, kita kelola yuk modal kita. Yuk. Yang penting uang modalnya utuh, nggak habis. Tapi ada kelebihan itu bisa membiayai hidup kita, misalkan begitu. Orang yang punya fixed mindset nggak mau, deposito aja, aman, deposito aja. Udah, gue mah nggak mau lah dagang-dagang begitu. Entah dicia orang duitnya, entah kalau misalkan rugi bagaimana, kalau bisa nggak putar bagaimana, sewa ruko aja udah berapa, bayar gaji pegawai udah berapa, pemasukan aja setiap bulan kita nggak tahu berapa, udahlah nggak usah lah. Nah itu, ya. Yang ketiga, yang C, orang punya fixed mindset, mudah menyerah. Kerja sedikit, aduh capek ya, nggak sebanding ya dengan capeknya ya. Aduh resikonya tinggi ya. Aduh kalau begitu udahlah jangan dilanjutin lah. Begitu. Yang D, menganggap usaha tidak ada gunanya. Aduh ngapain kita ngerjain yang kayak begini. Begitu. Gue sih nggak yakin nih. Gue sih nggak yakin bisa goal loh. Gue sih nggak yakin nih kita bisa mampu nih. Nah, udah repot. Saudara ngajak orang yang fixed mindset, membangun sebuah teamwork yang kuat, ya orangnya growth mindset semua, waduh, saudara bisa konflik terus. Apalagi pemodalnya dia, nih, orang yang punya fixed mindset, wah repot dah, repot ya. Kemudian dikatakan yang E, mengabaikan kritik. Ya, nggak bisa dikritik, ya bodoh amat. Saudara mau ngomong apa, keluar kiri, masuk kanan, keluar kiri, gitu. Ya, saudara seperti ngomong sama angin aja, seperti ngomong sama tembok. Yang F, merasa terancam dengan kesuksesan orang lain. Nggak mau disaingin tapi, wah kalau misalkan salah satu, Bu Aling sukses, berhasil nih. Saya orang yang fixed mindset, melihat, wah Bu Aling kok bisa sukses ya? Waduh, harusnya dia mah nggak ada apa-apanya tuh, atau Bu yang sukses. Nah, saya merasa bahwa, udah gue nggak mau main sama dia lagi, nggak mau dekat sama dia, nggak mau kenal sama dia lagi. Gitu. Atau ketika kita sama-sama bisnis, jalan-jalanin bisnis, misalkan. Kita sama-sama jalanin bisnis, kemudian lihat, Bu Aling bisnisnya agak sedikit lebih sukses dari saya nih, sama-sama jual komputer misalkan. Waduh, kok dia lebih banyak pembelinya ya, kok setiap hari kok omsetnya lebih banyak daripada saya. Wah, itu udah mulai macam-macam. Ya, pikirannya udah nggak ada ide-ide bagaimana nih mau ngejual supaya rame. Nah, itu tadi yang di awal saya bilang begitu. Udah nggak punya gagasan baru. Nah, growth mindset yang sekarang. Mindset berkembang ya. Jadi mindset berkembang atau growth mindset didasari atas kepercayaan bahwa kualitas dasar seseorang adalah hak yang diolah melalui upaya tertentu. Meskipun manusia mungkin berbeda dalam segala hal, dalam bakat dan kemampuan awal, minat atau temperamen setiap orang bisa berubah dan berkembang lewat pelakukan dan pengalaman. Pelakuan ya, ini bukan pelakukan ya. Biasanya orang memiliki growth mindset akan terlihat dari beberapa ciri-ciri. Tadi ciri fixed mindset, sekarang ciri growth mindset. Memiliki keyakinan bahwa intelijensi, bakat, dan sifat bukan merupakan fungsi keturunan,
Menurut dia bukan. Bapak gua pas-pasan, tidak pintar, biasa. Ya, tapi gue bisa lebih dari bapak gua, begitu. Bapak gua pangkatnya sersan kepala misalkan. Gua harus jadi perwira tinggi. Nah, itu orang yang punya mindset, grow mindset, ya. Dia tidak mengatakan bahwa, oh kalau misalkan bapak miskin, anak harus miskin. Bapak misalkan tidak pintar, anak juga harus tidak pintar. Nggak bisa, itu nggak berlaku tuh, yang begitu. Yang kedua, menerima tantangan dan bersungguh-sungguh menjalankannya. Orang yang punya growth mindset, dia berani menghadapi tantangan. Begitu. Baru ada ide saja, dia bilang, kita coba. Dia berani mengambil keputusan. Orang yang fixed mindset, jadi pemimpin, dia nggak berani ambil keputusan. Begitu. Main aman. Mau mainnya aman. Tapi orang yang growth mindset, wow. Tapi dia bukan orang yang bodoh. Orang yang growth mindset, dia selalu berpikir, penuh perhitungan. Ada plus minusnya sebelum dia mengambil sebuah keputusan. Kalau misalkan saya nggak ambil, resikonya begini. Kalau saya ambil, saya maju, ini kan berarti ada tantangan ke depan. Saya tahu nih, apa keuntungannya buat kita. Resikonya apa, dia sudah pikirkan. Nah, itu growth mindset. Nah, saudara bisa belajar masing-masing ya. Saudara tipe apa nih? Ya, saya nggak tahu dah tipe saudara. Tapi dari penjelasan ini, saya yakin malam ini saudara tahu. Oh, saya orang yang kelompok ini. Saya yang kelompok ini. Begitu. Kemudian yang ketiga, tetap berpandangan ke depan dari kegagalan. Tidak menyerah terhadap kegagalan. Orang yang punya growth mindset selalu menganggap kegagalan adalah sebuah pengalaman berharga, pengorbanan yang penting, pengalaman yang akan dia pakai ke depan untuk lebih baik lagi. Sebelum dia melangkah untuk tugas yang kedua atau pengalaman yang kedua, berarti dia sudah pikirkan di mana letak kegagalan kemarin, di mana letak kelemahan kemarin, dia sudah pelajari. Ya, jadi orang yang senantiasa itu tadi pemikir. Ya, yang keempat, berpandangan positif terhadap usaha. Apa saja terhadap orang lain pun, orang yang punya growth mindset, dia tidak pernah berpikir tentang orang lain itu negatif. Dia selalu positif. Begitu. Nah, hebatnya nih ketika orang yang jadi pemimpin, orang yang punya growth mindset, dia itu tidak menjadi musuh bagi semua orang. Tapi kalau yang udah fixed mindset, dia bisa jadi musuh semua orang. Bahkan kalau dia ada berpikir negatif, ya udah negatif itu orang. Tapi yang growth mindset menganggap semua orang yang salah, yang tidak berprestasi, dia berpikir bisa diperbaiki. Dan dia bisa merangkul. Dan itu PR-nya dia. Saya harus bisa mengubah orang itu. Nah, makanya itu tadi. Orang yang punya growth mindset, ketika dia menjadi leader, nah ini leader yang dibutuhkan. Kita bisa melihat anak-anak buahnya dia seperti apa. Pasti akan punya tim yang bagus. Pasti punya anak buah yang punya kualitas. Begitu. Nah, itu ya kelebihannya. Belajar dari kritik yang diberikan. Siap untuk menerima kritikan. Karena kritikan itu adalah bagian daripada sesuatu yang harus diperbaiki. Jadi kritikan itu bukan sebuah penghakiman. Kritikan itu bukan menunjukkan pengeksposan daripada kelemahan diri seseorang, bukan. Jadi kalau misalkan disampaikan sesuatu, Pak, Bu, menurut saya, pandangan saya, pengamatan saya selama ini terhadap Bapak, ada sesuatu yang kurang dari Bapak dan Ibu dalam hal-hal seperti ini. Itu bukan penghakiman, itu bukan menjelek-jelekan. Nah, orang yang menganggap itu jelek-jelekan, itu orang yang punya, kemarin kalau kita belajar, citra diri yang tipenya mengasihani diri. Begitu. Makanya salah satu penghambat orang, kenapa citra diri harus dipulihkan? Karena orang cenderung tidak akan bisa maju. Karena dia akan melihat bahwa setiap kritikan apapun itu adalah penghakiman buat dirinya dia. Bentuk kezoliman kepada dirinya dia sendiri. Makanya orang yang mengasihani diri gampang menjadi orang yang temperamen, dia akan berontak, melawan ketika dikritik. Akan juga menjadi orang yang melankolis, begitu sedikit-sedikit nangis, ingat almarhum ibu, almarhum bapak, begitu. Bapak tidak ada, bapak tidak ada, sekarang saya sendirian. Orang-orang menjalimin saya, orang-orang menjelekkan saya. Itu buat orang yang citra dirinya nggak baik, fixed mindset, itu bisa begitu tuh. Menganggap dirinya itu, ya, dianggap, diajarin, itu adalah sesuatu hal yang kejahatan buat dia. Makanya orang dengan tipe seperti ini, sampai kapanpun nggak pernah bisa sukses. Makanya itu tadi ya, kenapa pastoral counseling begitu penting sekali kita pelajari, karena mengubahkan orang. Begitu. Kemudian dikatakan yang berikutnya keenam, menemukan pelajaran dan mendapatkan inspirasi dari ide-ide kesuksesan orang lain. Belajar dong kesuksesannya. Kenapa orang lain bisa sukses? Kita bisa lihat konglomerat Indonesia, kan kita bisa lihat, ikuti itu kisah-kisah seperti apa. Mereka bukan keturunan orang kaya loh, siapa bilang mereka orang kaya dulu? Tidak. Bapaknya tidak kaya raya. Walaupun ada seperti Salim Group yang memang sudah bapaknya sudah kaya raya, tetapi yang dulu-dulu nih kan ada juga yang dia membangun usaha itu lewat itu tadi, dari kesusahan demi kesusahan. Saya pernah dengar dan nonton dari satu acara televisi
yang di Semarang atau Surabaya itu pengusaha siapa ya? Yang hidupnya susah banget dari kecil itu. Papahnya itu sampai dimodalin orang, sampai, aduh siapa saya lupa. Pokoknya dia jadi konglomerat sekarang. Nah, itu bisa berhasil. Nah, kalau dia nggak punya growth mindset, nggak mungkin begitu. Ya, nah sekarang ini kita lihat ya sebagai contoh, seorang guru mengadakan tes. Seorang yang punya fixed mindset cenderung akan berkata begini, kemampuanku hanya memang segini. Aku memang selalu gagal. Aku IQ-nya kurang. Saya emang nggak teliti. Pak guru tidak suka sama aku sih. Hidup ini memang nggak adil. Aku sudah kerja keras, tapi keadaan atau suasana belajarnya memang jelek. Orang lain kebetulan lebih bagus dan masih banyak lagi. Nah, orang yang punya omongan, pendapat seperti ini, Bapak Ibu sudah kita bisa tahu, orang ini adalah fixed mindset. Ya, cenderung menyalahkan orang lain, melihat situasi yang tidak pas, begitu. Bahwa memang kemampuan kita udah segini, kan itu melecehkan Tuhan kan? Seakan-akan Tuhan sudah membentuk kita, ya udah punya kapasitas begini, nggak bisa berkembang lagi, gitu. Nah, tapi kita lihat, yang growth mindset, ya, growth mindset akan berkata, wah, aku mesti belajar lebih keras lagi nih, ada tantangan buat dia. Ini sebuah tantangan bagiku. Lain kali kalau ujian harus lebih persiapan, aku pasti bisa. Ya, aku akan introspeksi diri. Lain kali lebih aku harus belajar sungguh-sungguh dan tunjukkan diri agar dapat prestasi atau mendapatkan prestasi terbaik. Ini orang growth mindset, ya. Nah, ini manfaatnya growth mindset, menyadari bahwa kegagalan bukan berarti tidak mampu. Yang kedua, melihat masalah sebagai tantangan yang harus diselesaikan. Nah, ini manfaat daripada growth mindset. Yang ketiga, percaya diri. Pede orangnya, bukan minder. Nah, cara mengembangkan growth mindset, menghadapi tantangan dengan berani. Dua, sadar akan kemampuan dalam diri yang terus berkembang. Jadi saudara dan saya punya kemampuan diri yang terus berkembang. Makanya saya selalu doakan, selalu bilang, ya, kembangkan kapasitas kita untuk kita next level, naik terus, ya. Jangan puas cukup sampai di sini. Akui bahwa kita sendiri tidak sempurna. Menerima kritikan dengan terbuka. Menghadapi tantangan dengan berani. Belajar dari kesalahan orang lain. Belajar untuk mendengar kritik. Ingatlah, tidak ada kesuksesan yang instan. Artinya dia berproses. Dia ada waktu. Jangka panjang, ya. Memilih belajar dengan baik ketimbang belajar dengan cepat. Belajar yang sangat baik menentukan skill Anda, pengembangan pengetahuan Anda, ya, memberikan Anda itu tadi pikiran-pikiran yang kritis, ya. Jadi kalau mau belajar, ya belajar dengan baik, nggak usah cepet-cepet, nggak usah beli ijazah, ya. Pengen dapat gelar doktor, beli ijazah 6 bulan, belajarnya juga terserah. Bayar 60 juta di depan, udah selesai dapat gelar doktor. Wah, jadi gembala punya gelar doktor, bangga-banggaan. Mau beli gelar MTH sekian puluh juta, tanpa kuliah, tanpa skripsi, ada. Ini bukan orang yang growth mindset. Growth mindset, dia harus belajar. Saya nggak mau, ketinggalan 1 hari pun belajar, saya harus ikut. Begitu. Nggak apa-apa, saya nggak mau instan, karena saya mau ilmunya. Itu orang growth mindset. Tapi orang yang fixed mindset, ya, itu kan negatif semua hasilnya. Yaitu beli ijazah. Nggak usah ngapain kuliah, kita beli gelar aja. Saya tahu beberapa pendeta-pendeta, saudaraku, ya, bodo amat, saya sih ngomong berani aja. Beberapa mereka, dari mana mereka gelar-gelar itu? Saya hitung dari mereka awal pertobatan sampai dengan hari ini, mereka bisa punya 5 gelar itu. Kalau saya hitung dari gelar aslinya, S1 saja 4 tahun. S1 ada yang ambil 2 tahun, ada yang cuma 6 bulan, ada yang 1 tahun. Aduh, memalukan, saudara, ya. Udah gitu bangga pakai gelar. Waduh, melayani di gereja, gelarnya pakai semua tuh. Wah, pendeta, doktor, waduh, SE, wah, MA, MDiv, MA, waduh, macam-macam dah M-nya dah, begitu. Padahal untuk belajar itu aja, master saja, saudaraku, itu bisa 6 tahun tuh, 2 gelar master. 2 tahun itu paling cepat, saudara, untuk lanjut ya, misalkan ya. Untuk pelajaran-pelajaran yang sudah dapat, itu nggak usah diikuti. Begitu. Nah, tapi kalau banyak cara instan begitu, belajar, beri gelar. Nah, saudara, satu hal yang harus perlu diingat, jangan berkata tidak bisa sebelum Anda pernah mencobanya. Saya ulangi sampai 2 kali. Hal yang perlu diingat saudara dan saya, jangan berkata tidak bisa sebelum Anda pernah mencobanya. Ini apa yang saya tulis ini, Bapak Ibu, ya, ini adalah sebenarnya tidak ada di dalam buku, di dalam apapun. Tapi ini ada bagian dari pengalaman saya. Bahwa seringkali saya mengamati orang yang fixed mindset selalu berkata saya tidak bisa. Kalau udah tidak bisa, udah, lu jangan paksa gua, lu paksa berantem sama gua. Fixed mindset. Tapi orang yang growth mindset,
Ya, ketika dibilang, kamu coba ya, siap komandan, siap, besok saya coba, saya belajar, ajarin ya, saya mau. Nah itu growth mindset. Hasilnya apa? Awalnya mungkin tidak bagus, tapi ketika dia berani mencoba, itu adalah nilai plus dia. Nilai plus dia inilah yang membawa nanti dia akan menjadi orang yang bisa. Begitu. Ketinggalan lagi yang fixed mindset nih, sama yang growth mindset. Sampai kapan fixed mindset bisa ngejar yang growth mindset? Nggak akan bisa ngejar. Begitu. Makanya Bapak Ibu, apapun hari ini yang Bapak Ibu kerjakan, kerjakanlah itu. Jangan berkata, sebelum Anda mencoba, ini belum coba, baru diomongin, baru dikasih tahu nih, besok pelayanan ini ya. Jangan bilang, aduh nggak bisa, nggak bisa. Jangan berkata itu. Saudara harus bilang, saya terima, saya bisa. Nah, walaupun belum mencobanya, ya, ambil dulu tantangan itu, terima dulu, coba, kerjakan. Evaluasi hasilnya. Masih ada yang kurang, di mana yang kekurangannya, tingkatkan. Pelajari lagi. Terima masukan atau kritikan. Bangkit. Kerjakan, latihan. Dan praktekkan kembali. Saudara pasti lebih baik. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, ada punya demin. Ya, gembala punya demin, dokter ministry. Ya, tapi yang ngerjain orang lain. Banyak, Bu. Banyak. Apapun juga yang kamu perbuat, nih firman Tuhannya. Apapun juga yang kamu perbuat, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, berapa orang yang hadir di tempat ini, kita semua nih. Perbuatlah dengan segenap hatimu. Maksudnya jangan bersungut-sungut dong. Jangan suka menggerutu dong. Jangan dengan setengah hati dong. Maksud Alkitab begitu. Tetapi apa? Dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Seperti untuk apa? Untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini, kerjakan itu secara maksimal, secara bagus. Yang terbaik kita persembahkan buat Tuhan. Kalau kita sudah persembahkan buat Tuhan, pasti Bapak Ibu, di mata manusia apa yang kita kerjakan pasti baik. Karena kita pasti beri yang sangat baik untuk Tuhan. Begitu. Kolose 3:23. Amin, saudaraku. Demikian pelajaran kita pada malam hari ini. Dengan demikian, PowerPoint-nya habis. Selesai sudah pengantar kita malam hari ini di dalam pelajaran tentang the power of mindset. Tuhan Yesus berkati. Saya kembalikan kepada moderator. Amin. Iya, baik. Terima kasih Pak Dedi. Luar biasa materi malam ini ya Pak. Mengenai mindset, bagus sekali. Jadi kita bisa benar-benar jadi mengerti bagaimana kita harus mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Jadi setiap orang punya potensi berarti ya, Pak Dedi, bukan berarti semua orang itu tidak berarti Tuhan adil seperti itu ya Pak Dedi, memberikan potensi pada masing-masing orang dengan talentanya masing-masing, dan itu harus dikembangkan ya Pak, berarti ya. Baik, tidak ada orang bodoh, Bu. Satu lagi, tidak ada orang bodoh di dalam dunia ini. Yang ada orang malas. Betul. Karena orang malas jadi bodoh. Begitu. Betul. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka saya akan bacakan terlebih dahulu acara-acara channel Sema Adonai seminggu ke depan dan juga channel yang relay ke YouTube. Baik, dimulai dengan besok hari Minggu 31 Desember 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan ada ibadah online. Dan ini hanya ada di channel Sema Adonai ya Bapak Ibu sekalian, dan channel Sola Scriptura untuk ibadah online Sema Adonai. Dan yang menjadi liturgisnya adalah Ibu Puane dari Jerman, dan yang menjadi live songnya juga adalah Ibu Murni dari Jerman. Dan untuk tema ibadah kita kali ini adalah menatap masa depan dengan optimis, dan diambil dari Nats Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 9. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Daniel Palungan yang adalah gembala kami sendiri. Kemudian di hari Rabu 3 Januari 2024 di jam 21.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan ada kembali kelas pembelajaran firman dengan tema Dia Jadikan Segala Menjadi Baru. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Ibu Pendeta DR Suryani Watimena MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling. Jadi Bapak Ibu, kelas kita dimulai kembali setelah hari Minggu ibadah online, dimulai kembali hari Rabu. Berarti untuk tanggal 1 dan tanggal 2 di Sema Adonai, kelas ditiadakan.
untuk merayakan tahun baru ya Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian untuk acara selanjutnya di hari Kamis 4 Januari 2024 di jam 21.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman dengan materi konseling, dan kali ini temanya adalah kleptomania. Wah, menarik sekali ya Bapak Ibu. Ini pasti Bapak Ibu sekalian juga tahu apa itu kelainan mengenai kleptomania. Baik, yang menjadi narasumbernya seperti biasa Pak Pendeta Dedi Kurniawan MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling. Kemudian di hari Jumat 5 Januari 2024 di jam 21.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Kali ini mengenai materi pelajaran sejarah penebusan, dan sudah masuk buku seri keempat ya Bapak Ibu, dan ini adalah sesi yang ketiga. Temanya kali ini adalah penilaian terhadap raja-raja dalam periode kedua silsilah Yesus Kristus. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa Pak Pendeta Yudi Lengkong, dan moderatornya adalah Ibu Heni. Sekarang adalah channel-channel yang relay ke YouTube ya Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan. Di antaranya channel Sema Adonai, channel Omihen, channel Gereja YouTube, channel Kahalirai TV, channel Uti Watimena, channel Nebu Ali, channel Cahaya Kasih Ministry yang adalah channel dari narasumber kami yaitu Pak Dedi Kurniawan, kemudian channel Rin Jumat dan channel Nats Bible Apologetic. Dan untuk renungan pagi di Sema Adonai itu diadakan setiap hari ya Bapak Ibu, mulai dari Senin sampai Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Dan untuk renungan pagi ini juga hanya diadakan di channel Sema Adonai Bapak Ibu sekalian. Jadi yang diadakan di channel Sema Adonai dan Sola Scriptura itu adalah ibadah online kami dan renungan pagi kami, dan satu lagi renungan pagi dari gembala kami sendiri yaitu Pak Daniel setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika ingin mengikuti acara renungan pagi kami dan ibadah online kami, Bapak Ibu sekalian harap subscribe channel Sema Adonai dan juga bantu share ya kepada yang lain Bapak Ibu, sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti acara-acara dari Sema Adonai dan membantu channel kami juga untuk berkembang dan lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk kepada sesi tanya jawab dan diskusi. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, harap present terlebih dahulu, maka operator kami akan membukakan mute Bapak Ibu sekalian jadi silakan. Baik Pak Dedi, mengenai mindset ini luar biasa ya Pak. Saya mendapat pemahaman, berarti memang orang itu jadi begini Pak, ketika kehidupan seseorang itu misalnya dalam kemiskinan seperti itu ya Pak, artinya bukan karena kesalahan dari, kan kadang orang suka menyalahkan gini, ya memang aku sudah keturunan miskin, orang tuaku miskin, nah ya terus kan memang Tuhan memberi kami takdir jadi orang miskin, nah, kan banyak ya Pak yang seperti itu ya. Iya, memang itu. Ya, padahal sebenarnya seperti yang tadi Pak Dedi jabarkan dalam materi bahwa kita ini sebenarnya dikasih Tuhan itu karunia, talenta yang potensi yang setiap orang memiliki sebenarnya Pak. Sekarang tergantung dari bagaimana kita mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Seperti itu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kita selalu berpikir pesimis gitu ya Pak ya, seperti itu ya, tidak bisa gitu, tidak mampu, padahal belum mencoba. Nah ini Pak ya yang disebut mindsetnya ini apa tadi Pak, fixed mindset ini ya fixed Pak. Mindset ya. Terbangun dari pengalaman-pengalaman yang negatif ya. Pengalaman, kemudian punya sudut pandang pola pikir yang salah begitu. Jadi ya itu terbentuk di pikiran. Nah, jadi ketika udah mengakar kuat di pikiran kita, nah itu ya udah begitu. Jadi dia punya pandangan terhadap sesuatu itu ya udah
Gue nih Tidak udah bisa. begini, udah mentok, udah Ya. begini. Nah, ya udah. Nah, yang paling parah Pak, saya pernah mendengar orang itu malah menyalahkan Tuhan jadinya atas hidupnya. Nah, itu bisa. Jadi ya Bisa. seperti itu maksudnya. Jadi kalau dia mengalami kesialan, mengalami Iya. nasib hidup yang tidak baik, lalu dia menyalahkan Tuhan. Gitu. Apa yang terjadi pada dirinya ya Pak. Padahal Iya. sebenarnya tidak demikian ya. Maksudnya Tuhan itu memang sudah memberikan kita karunia ya, yaitu citra gambar dia sendiri ya Pak, serupa dan segambar Iya. itu ya. Jadi Iya, kita imago Dei. memiliki sebenarnya potensi yang dalam diri kita asal kita mau mengembangkannya seperti itu. Nah, Kan ini gini pada ya, Tuhan itu kan maha sempurna. Ketika dia menciptakan manusia, mungkin nggak ciptaan dia jelek, nggak berkualitas? Mungkin nggak dia sengaja menciptakan yang jelek? Tidak, Pak. Enggak, semua yang dia ciptakan itu kan sangat bagus. Bagus kan? Nah, kenapa kok banyak orang berpikiran bahwa pada akhirnya ya itu tadi, ya wah saya mau begini, ya seakan-akan melihat bahwa saya tuh nggak punya kelebihan apa-apa. Itu kan sama juga dengan melecehkan sang pencipta sebenarnya. Betul. Nah, itulah yang berdosa loh sebenarnya. Nah, itu sama juga kita kan memberontak secara halus tuh. Menolak kesempurnaan Tuhan. Menolak yang Tuhan ciptakan atas diri kita. Gitu. Walaupun kita lahir dari ibu kita, tetapi kan di situ ada campur tangan Tuhan. Kan kita lihat ya, bagaimana kan jika kita Mazmur, jadianku dahsyat dan ajaib, Tuhan membentuk aku kan di dalam kandungan ibuku. Seperti itu kan, ada campur tangan Tuhan. Nah, terus sekarang kita melihat diri kita ini jelek, produk gagal begitu. Ya gagal pula lah hidupmu. Seterusnya, begitu. Mindsetnya itu ya Pak. Mindsetnya. Itu ya, iblis main di pikiranmu. Kalau orang sekuler melihat fake mindset ini didasari kemalasan, dasar utamanya. Tapi lihat, iblis itu ya di dalam spiritual ini kita lihat bahwa iblis itu main di pikiran kita, menyerang pikiran, dia mengikat pikiran kita. Makanya itu juga ada salah satu campur tangan kuasa-kuasa kegelapan iblis yang mengikat pemikiran orang untuk orang tidak bisa maju akhir hidupnya. Nah itu makanya. Padahal Pak Deddy sebenarnya kalau kita melihat sekeliling kita itu banyak sebenarnya bukti ya Pak yang menunjukkan bahwa dalam kekurangan seseorang, misalnya kecacatan seseorang aja, itu dia pasti mempunyai kelebihan ya Pak. Betul nggak Pak Deddy? Betul. Ya? Setuju. Betul. Betul kan? Misalnya seperti penyanyi cilik itu loh Pak. Siapa yang penyanyi Kristiani itu? Gracia Epifania. Ya, nah itu kan dia kan mempunyai kelainan latar belakang keterbelakangan, tetapi dia mempunyai karunia yaitu suara yang bagus dan saya pernah melihat kesaksiannya bahwa dia sangat mudah sekali menangkap pengajaran tentang musik gitu loh. Jadi dia kalau diajarkan misalnya lagu baru gitu ya, dia cepat sekali bisa gitu. Dan saya juga pernah melihat kesaksian hidup seorang anak yang cacat ya Pak Deddy, jari-jari tangannya, tetapi dia bisa bermain piano dengan luar biasa. Nah sebenarnya dari contoh-contoh seperti itu kita bisa melihat ya Pak bahwa di balik kekurangan seseorang pasti Tuhan memberi kelebihan. Seperti sebenarnya ya Pak ya. Di dalam dunia ini tidak ada yang sulit. Semua dimulai daripada kemauan dan proses belajar begitu. Jadi kalau misalnya ada kemauan, kemudian ada proses pembelajaran, pasti kita bisa. Apa yang tidak bisa kita kerjakan? Ya kan, semua pasti. Bersama Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Terus saya suka tuh kita Filipi. Kita bisa semuanya. Nah, bersama dengan Tuhan, pasti bisa. Nggak ada yang kita nggak bisa. Begitu. Amin. Dulu saya bodoh matematika kan, ngeri banget matematika. Tapi setelah dipelajari, diikutin, enak belajar matematika justru. Ketagihan begitu. Iya. Asal kita mau sih sebenarnya ya Pak ya. Nah, bagaimana Pak Deddy, ini saya pernah menghadapi teman saya ya. Jadi dia merasa bahwa dia tidak punya kemampuan di bidang itu gitu loh. Dia sudah mencoba, memang dia sudah mencoba Pak. Tetapi memang dia tidak punya kemampuan, misalnya seperti contohnya jadi pembawa acara seperti saya gitu ya. Nah dia tidak mempunyai kemampuan di bidang itu karena dia tidak cakap dalam berbicara. Ini bagaimana Pak kalau mengenai orang yang berpikir seperti ini? Sebenarnya bisa apa tidak Pak untuk orang-orang yang tidak cakap dalam berbicara untuk menjadi melakukan pekerjaan pelayanan seperti pembawa acara seperti saya. Bagaimana Pak Deddy? Menurut Pak Deddy? Ya shalom Ibu Heni.
Ya, Ibu Heni sudah bergabung. Mute-nya Bu, belum dibuka. Oh, Iya. dari tadi bergabung tapi sembari mengerjakan pekerjaan di depan Iya. ini laptop. Oh, iya. Oke, gimana Iya. Pak Dedi? Menurut Jadi Pak gini, Dedi, jangan tutup kapasitas diri kita atau potensi dalam diri kita untuk berkata, sekali kita mengatakan untuk seterusnya. Jangan. Jadi potensi kita itu memang harus dibuktikan, kemudian harus dikembangkan, tapi ada satu alat ukurnya, misalkan gitu. Saya mau coba begitu. Bisa untuk berbicara misalkan. Kenapa saya nggak bisa? Oh, karena ada kelemahan-kelemahan pasti. Karena salah satunya tidak pede. Nah, untuk bisa jadi punya kepercayaan diri, bagaimana caranya? Kan ada pelajarannya. oh Ya, iya. kita mesti belajar. Makanya kenali tentang diri kita, kemudian kenali tentang kelemahan kita, dan kemudian gali potensi kita. Nah, makanya di sanalah kita bisa. Jadi memang semua tidak mungkin bisa. Dulu ya, waktu saya sekolah pengkhotbah nih, saya tuh nggak mau sekolah pengkhotbah. Orang saya mau sekolah pastoral. Pastoral tuh saya senang banget. Memang tuh jiwa saya banget di pastoral begitu. Tapi dia bilang, Pak, ini ibu-ibu semua. Bapak mau masuk sama ibu-ibu semua. Dia bilang satu. Yang kedua dia bilang, ini juga udah penuh karena di kuota kelasnya. Udah nggak bisa masuk. Yang ada di kelas pengkhotbah. Nah, uang saya kan udah masuk nih. Udah masuk sekian juta. Nggak mungkin saya tarik lagi. Ya mau nggak mau lah saya masuk ke sekolah pengkhotbah. Tapi waktu saya masuk sekolah pengkhotbah, dari sejak saya masuk, itu kepala saya pusing tuh. Setiap saya masuk, kepala saya pusing tuh. Kenapa? Karena awalnya saya merasa bahwa saya nggak bisa jadi pengkhotbah. Saya bukan pengkhotbah. Saya mau jadi penasehat, orang yang memberikan advice begitu. Menjadi konselor. Motivator. Saya ya, motivator. Saya nggak mau masuk ke sana. Berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan, apalagi sebelum baca firman Tuhan harus baca dulu sejarahnya, harus lihat bahasa aslinya, harus pelajari konteksnya, dan seterusnya kan. Persiapannya itu banyak banget, lama banget begitu. Udah begitu harus di depan banyak orang begitu kan, menyampaikan firman dengan sistematis. Wah, nggak bisa dah. Saya yakin nggak bisa dah begitu. Nah, waktu saya yakin saya nggak bisa begitu, tapi saya bilang begini, kan saya belum coba nih. Kan saya udah lagi belajar nih, kan semua nih sama nih, nggak bisa nih. Itu saya pandang begitu. Sekian puluh orang yang hadir di ruangan ini kan nggak bisa semua nih. Berarti kan saya nggak sendiri. Saya ada banyak dengan 60 orang nih. Berarti nih, semua orang nggak bisa nih. Berarti kita sama-sama nggak bisa. Ya udah, kenapa mesti saya takut? Nah, itu yang saya pelajari tentang diri saya, kelemahannya apa. Kemudian saya berikan semangat sendiri pada diri saya. Orang lain belajar, mau, mereka nggak bisa, dan mereka pasti yakin bisa, saya juga harus yakin dong gitu. Nah, akhirnya saya ikutin. Dan betul pertama kali ujian hampir satu-satu dinilai itu selama 3 minggu kita ujian karena kan 60 orang. Ya, dibagi itu satu orang tuh kalau nggak salah waktu itu khotbahnya 20 menit. Nah, sudah 20 menit satu orang khotbah dinilai sama pengkhotbah terkenal itu, termasuk salah satunya adalah wakilnya Pak Niko, Pak Dani Tumiwa waktu itu, yang jadi juri menilai kita khotbah. Giliran saya khotbah berdiri mau ngomong nggak bisa apa-apa, nggak bisa. Kayaknya lidah kaku banget begitu. Grogi. Saya cuma ngomong Shalom Pak, apa begitu ngomong, wah udah ngeblank. Ngeliat catatan aja bingung. Udah akhirnya udah 20 menit, selesainya berapa? 5 menit. Udah nggak bisa ngomong. Turun dari mimbar dong, udah. Kecewa gak? Pasti ada. Secara manusia kita kecewa. Kecewanya apa? Tuh kan, gua kata juga apa? Orang bukan bidang gua di sini, orang bidang gua konselor. Gue suruh jadi pengkhotbah. Salah masuk nih, saya salahin orang. Siapa? Yang bagian pendaftaran. Dia masukin gua sih di sekolah, di kelas pengkhotbah. Orang gua bukan di sekolah pengkhotbah, kayak begitu tuh. Tapi waktu berjalan kemudian, saya pikirkan lagi gitu ya. Enggak juga yang bisa salah lah, saya bilang. Saya baru ingat, tadi itu yang pengalaman saya tulis. Jangan pernah berkata sebelum kita mencobanya gitu kan. Saya bilang, ini baru pengalaman pertama, saya coba lagi, saya pasti bisa. Kalau saya ada di kelas ini, berarti Tuhan mau untuk saya juga bisa di kelas ini, begitu. Jadi saya semangatin terus diri saya. Jadi ada evaluasi, kemudian saya mengenali potensi dalam diri saya, yang saya yakin bisa saya kembangkan. Ternyata kalau sekarang lihat buktinya. Ternyata bisa kan. Khotbah bisa, gara-gara dijeblosin, kalau menurut saya waktu itu, ternyata pastoral juga saya bisa ngajar, malah dapat dua-duanya kan.
Nah, jadi bisa. Coba kalau waktu itu saya berhenti, saya nggak mau lanjutkan lagi, biarin hilang duit, saya maunya di pastoral aja. Saya cuma bisa pastoral, khotbah berarti saya nggak bisa dong. Kalau saya nggak bisa khotbah, mana mungkin saya bisa jadi gembala sidang hari ini? Kan nggak mungkin. Bagaimana saya Dari bisa ngajar? mindset berarti ya Pak. Dari mindset. mindset. Bagaimana saya bisa ngajar hermeneutik hari ini, homiletik, kalau saya nggak belajar khotbah itu? Ya nggak bisa. Nah, akhirnya jadi bisa. Nah, ini pengalaman. Biasa nih, iya, ini pengalaman Pak Deddy sendiri nih ya. Makanya artinya berarti kita memang harus berani usaha ya Pak. Usaha dulu gitu, usaha lakukan dulu. Iya, semuanya bisa nih, semuanya bisa. Ibu mau jadi pemain sepak bola, sekarang aja bisa Ibu belajar untuk dasar-dasarnya. Main sepak bola, cara nendang yang benar, begitu. Ya, cara gocek yang benar. Belajar aja kan bisa kan? Dari nggak bisa jadi bisa kan? Karena apa? Karena punya kemauan, kemudian dilatih, dan kemudian yakin bahwa saya pasti bisa. Otomatis Bu, yang dilatih semua pasti bisa, siapapun. Begitu. Karena ada proses transfer kemampuan, transfer skill, transfer pengalaman dari seorang pelatih kepada orang yang dilatih. Dari yang tidak tahu, menjadi bisa, menjadi ahli. Begitu. Jadi jangan bilang nggak bisa, semua bisa. Apa yang kita nggak bisa? Nah, bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Begitu. Nah, ini yang tadi nih Pak, saya kan anggap ya katanya ada orang yang fixed mindset kan dia merasa bahwa iya kan gue nggak punya talentanya gitu. Nah, ini bagaimana Pak? Sebenarnya kalau menurut saya ya Pak, ya menurut saya orang yang tidak kayak contohnya nyanyi deh, singing ya Bu Heni ya contohnya kayak gitu kan tidak punya talenta. Dan yang satu misalnya orangnya punya talenta. Memang yang punya talenta pasti lebih cepat belajarnya karena dia punya bakat ya Pak. Jadi belajar musiknya itu misalnya ditangani oleh guru vokal pasti dia akan lebih cepat berkembang. Dan dibanding yang orang tidak punya talenta. Tetapi itu maksudnya orang tidak punya talenta itu, tapi kalau dia punya pendirian yang kuat, terus semangat yang tinggi, dia pasti juga bisa berhasil kan Pak menjadi penyanyi, benar tidak? Kalau dia rajin latihan, bisa kan Pak? Bisa. Yang nggak bisa maaf. Kalau maaf ya, selama kita masih bisa bersuara, kita ada intonasinya, ada bunyinya, kita nyanyi, walaupun suara kita nggak bagus, tapi kita nyanyi yang benar, vokalnya bisa, ya. Kemudian kita ngerti musik, ya. Kita kan artinya bisa dong, walaupun suara nggak merdu, ya. Itu urusan lain, suara merdu dan tidak merdu. Tapi kan kita bisa kan. Nah, kecuali yang nggak bisa apa? Pada waktu orang bisu, ya otomatis nggak bisa dia nyanyi. Kan dia nggak bisa. Tapi kalau orang itu nggak bisu, dia mau belajar nyanyi, dia pasti bisa. Nah, iya berarti ya. Tidak harus selalu punya bakat dulu ya Pak berarti ya. Iya betul. Nah, bagaimana Ibu Heni? Nah, Ibu Heni ini kan Ibu Ali gini. Masak nih Bu. Nah, begitu. Nah, Ibu Ali kan sekarang kan bisa belajar firman nih. Nah, buat pengembangan lagi, belajar masak sama Bu Heni. Bu Heni udah belajar firman, jago masak, jago nyanyi juga pula nanti nih. bisa. Ibu Heni gitu juga kan kalau yang orang itu ya Bu, orang apa namanya nggak bisa masak. Nggak ada kata nggak bisa masak ya Bu, orang pasti bisa ya kalau mau belajar. Itu yang benar yang tadi bilang Pak Deddy, nggak ada orang bodoh, orang malas yang ada. Dia malas untuk mencoba gitu. Berarti saya sangat bersyukur dan berterima kasih menjadi anak papa saya, karena waktu kecil papa saya selalu berkata kepada saya, apapun bisa kamu lakukan, kamu coba. Kalau kamu nggak bagus lakukannya, nggak apa-apa, tapi at least kamu sudah coba. Kalau nggak berhasil, jangan kecewa. Kamu coba, katanya gitu. Jadi saya sudah dikasih mindset dari kecil ya, dari papa saya itu, saya sering duduk dekat papa. Papa itu memberikan kepada saya ini satu motivasi untuk melakukan segala sesuatu. Nah, dulu saya anak manja ya dari keluarga kami, ya kalau orang dari Nias sudah tahu siapa keluarga kami. Dan waktu saya menikah itu saya kangen sama masakan kampung saya, apalagi keluarga saya yang sudah biasa kalau makan itu harus makannya memang ada tertata ya. Jadi saya kangen. Jadi terpaksa saya belajar
Pertama tahu nggak saya masak nasi gosong. Saya belajar masak airnya sampai habis di panci. Untung nggak kebakar gitu ya. Masa masak air sampai airnya habis gitu, nggak tahu kapan masak air sampai selesainya kapan gitu. Nah, terus masuk di Amerika. Di Amerika ini kan pekerjaan kan namanya kita imigran itu kita belajar kerja apa aja kita nggak milih-milih ya. Dulu nggak pernah jaga orang tua, ya istilahnya ngerawat orang tua. Tapi karena papa saya sudah bilang, coba, kamu pasti bisa. Kamu lihat orang lain bisa lakukan, kamu pasti bisa lakukan. Walaupun nggak maksimal katanya. Saya coba, akhirnya saya bekerja di sini sebagai companion job untuk menjaga orang tua. Karena orang tuanya mati melulu ya istilahnya kita udah sayang sama orang tuanya terus meninggal gitu. Akhirnya saya berubah mindset saya bilang gini, enggak, saya nggak mau sedih-sedih lagi. Udah 3 nih bos meninggal ya. Lebih bagus saya cari kerja yang lain. Saya minta ke agensi. Agensi minta kasih saya kerja. Kamu bisa masak? Saya bilang, ya masak apa? Tunjukin sama saya, nanti saya bisa masak. Saya bilang gitu. Akhirnya ya itu, jadi ditunjukin resep. Ampun, nggak bisa bahasa Inggris. Saya kan dulu waktu datang ke Amerika nggak bisa bahasa Inggris. Wah, repot lagi tantangan. Terus saya bilang, saya pasti bisa. Saya putar itu video YouTube, lihat belajar masak dari sana. Oh begitu, oh pakai garam, pakai salt, itu kan udah tahu garam, pakai ini. Saya catat, saya cari di kamus, ini apa ya, ini artinya apa, ini apa sampai dapat. Nah itu melatih diri ya, terus karena saya bilang pasti saya pasti bisa. Akhirnya ya sekarang puji Tuhan ya, banyak ya teman-teman bos kayak kemarin pesta juga bilang, wah your food is delicious, your food is the best katanya gitu. Ya dapat pujian gitu Aling ya kalau soal masak. Betul. Ya. Nah berarti ini udah 2 kesaksian nih Pak Dedi, Ibu sendiri ya, Bu Heni ya juga sama ya Bu, bahwa memang kita harus berani mencoba ya. Jangan belum apa-apa kita sudah bilang tidak bisa. Nah itu seperti tadi Pak Dedi jabarkan materi itu ada 1001 alasan kalau saya bilang yang punya fixed mindset ya. Nah, jadi kalau disuruh ini alasannya banyak. Nih Aling, banyak orang mengenai 1001 alasan. Banyak orang berbohong terhadap dirinya sendiri, mencari alasan menjawab seseorang dengan alasan-alasan beribu alasan. Itu sangat nggak baik loh menurut saya itu. Berarti mindsetnya rusak. Jujur aja, kenapa gitu. Jadi kalau nggak apa tuh jujur ya. Ini hati-hati ya Ling ya, ada tamu yang tidak diundang ya di dalam ya. Oke. Nah, udah lihat kan? Ya, udah di security-nya udah dipasang? Sudah Bu. Sudah jadi, aman. Jadi apa namanya? Saya belajar dari itu loh Pak Dedi, dari 12 pengintai. 12 pengintai itu kan Joshua dan yang dua itu kan mindsetnya bagus banget. Yang 10 mindsetnya luar biasa. Itu bobrok kalau saya bilang bobrok. Iya betul Bu. Iya, 12 gitu. pengintai. Nah itu dia. Jadi tapi ini bener loh Bu Heni, justru orang yang mindsetnya itu yang negatif ya berarti Pak Dedi ya, yang 10 pengintai itu ya, negatif. Itu justru dia bisa merusak mindset orang juga loh. Ya benar nggak Pak? Iya, ya? Bisa mempengaruhi memang, bisa mempengaruhi. Makanya itu tadi kalau dia ada di tengah-tengah kita, kemungkinan ada 2 kemungkinan. Ada orang yang nepa ikut dia, dan ada juga orang yang tetap grow mindset, nggak akan ikut-ikutan ke yang big mindset begitu. Nah, ada yang akan bisa kena, bisa ikut ke dia gitu. Nah, jadi ini yang sama-sama fixed mindset kali ya biasanya. Wah, tambah rusak. Udah bergaul mereka fixed mindset rusak udah benar. Karena kan begitu ya, orangnya pesimis begitu kan. Jadi terus melihat orang juga negatif begitu. Pokoknya saya nggak punya kemampuan, saya mah nggak bisa, jangan dah begitu. Jadi kapan mau berhasil? Kapan bisa menjalani kehidupan?
nggak berani coba Nah, tantangan gitu. saya ada teman ya Pak, begini. Jadi ya Bu Heni ya, teman saya ini, misalnya kita kan harusnya kan kalau misalnya contohnya kalau teman kita gitu mau buka usaha gitu ya, misalnya dia kasih, misalnya dia cerita saya mau buka usaha apa nih gitu misalnya makanan atau apa. Kalau kita harusnya kan bersikapnya kepada teman yang mau berusaha itu kita harusnya kan memberi semangat, harusnya seperti itu ya Iya, Pak. iya, iya. Mendukung gitu, mensupport. Nah kalau kalau ada yang satu lagi bilang jangan dia begitu mah hasilnya sedikit gini. Nah ini dia nih, ya ini dia yang kayak begini ini yang dibilang fixed mindset. Jadi dia bukan dari maksudnya pola pikir dia itu mempengaruhi orang lain supaya orang lain juga jadi down gitu loh. Kalau ibaratnya mentalnya down gitu ya. Kan kalau dia Iya, iya. memberikan pendapat-pendapat yang negatif begitu sebelum memulai itu kan membuat mental orang down. Bener nggak Bu Heni? Jadi orang itu Iya. udah keburu aduh iya takut. Nah, jadi kayak ditakut-takutan. Nah, ini dia nih Pak, banyak sebenarnya Pak kalau saya lihat orang-orang yang berpola pikir seperti itu. Jadi dia mempunyai pemikiran fixed mindset lalu dia menularkan kepada orang lain dengan cara seperti itu. Nah, ini bagaimana Pak menanggulangi orang-orang seperti ini, Pak Dedi? Iya, perlu Iya. ada mentor pertama. Yang kedua dia harus pindah main di kelompok-kelompok yang tapi susah juga kalau dia main di kelompok orang yang punya pikiran positif ya. Kadang-kadang bisa juga dia merasa bahwa nggak sepemikiran, nggak sejalan dengan dia. Jadi bisa saja dia mundur. Dia yang keluar dari komunitas itu. Sebenarnya ketika dia ada di komunitas yang punya pola pikir yang berbeda sama dia, harusnya itu adalah kesempatan buat dia untuk dia berpikir dan membandingkan diri dia dengan orang yang lain. Begitu. Kemudian dia pikir, dia lihat kenapa kok dia punya pikiran berbeda sih? Sebenarnya saya juga pikiran saya kok begini. Mana sih sebenarnya yang lebih tepat? Jadi diajak dia untuk berpikir. Ketika diajak dia untuk berpikir, akhirnya dia bisa, oh iya ya benar juga ibu ini ya. Ibu ini benar loh. Kayak gue salah loh begitu. Nah itu dia sudah menyadari tuh. Dia sudah melihat ada sesuatu yang salah dalam diri dia. Nah otomatis kalau misalkan begitu ya, dia masih ada di komunitas itu, nah dia akan setuju tuh dengan ibu itu. Nah dia akan belajar tuh. Mulai ada proses pembelajaran di situ. Nah, jadi sebenarnya orang yang punya fixed mindset itu dia bisa diubah. Dia bisa menjadi orang yang grow mindset. Bisa. Begitu. Nah, selain itu juga kalau dia tim kita, kita harus jadi mentor. Yang punya kita yang grow mindset ini harus memotivasi dia, harus merangkul dia, harus pelan-pelan mengarahkan dia. Biarin aja, berikan aja kepercayaan kepada dia. Gitu. Dan orang yang punya fixed mindset, dia nggak mau dipaksa ya. Kecenderungannya adalah ketika dia dipaksa itu adalah suatu hal yang menyakitkan buat dia. Tetapi diberikan pengertian, diarahkan. Begitu. Betul. Diarahkan. Seperti beban kali ya, seperti beban. dia anggap beban buat dia ya Pak. Beban, alat untuk mempermalukan dia, alat untuk menjerumuskan dia, bisa dia punya pola pikir seperti itu. Gitu. Nah itu ya gimana Ibu Heni? Jadi orang yang punya mindsetnya yang rusak, yang bukan jadi punya ya, yang rusak mindsetnya itu, dia suka menyayangi dirinya sendiri tadi Pak. Self pity. Kan, ya self pity, mengasihani dirinya. Iya. Aduh kenapa gue diginiin ya? Kenapa kamu kok tega ya lakukan ini ke saya Selalu dia akan cerita. Misalkan gini, selalu dia akan cerita. Misalkan saya di kelompok ini kan ada 20 orang nih. Misalkan, saya selalu ngomong misalkan ke siapa, bukan ke Bu Heni, bukan ke Bu Aling misalkan. Karena saya anggap Bu Aling sama Bu Heni dekat gitu. Saya akan ngomong nih ke Bu Kartika misalkan. Bu Kartika, Bu Heni kayaknya gak suka sama saya deh. Saya selalu jadikan Bu Heni, selalu ngomongin Bu Heni. Saya akan begitu terus. Begitu. Rasa-rasanya saya selalu udah apa aja salah, ini aja salah. Nah, begitu tuh. Nanti saya cerita lagi ke siapa, ke Bu Jenny misalkan. Ke Bu Jenny saya ngomong lagi gitu tuh. Cerita lagi tentang satu orang begitu. Nah, itu begitu. Jadi seakan-akan dia dibenciin, dia dicurimin, dia seakan-akan gak disukai begitu. Padahal kan tidak. Iya, itu negatif. Negatif. Iya. Mindsetnya salah. Dia mindsetnya salah. Makanya tadi kan cirinya, salah satu adalah kenapa orang yang fixed mindset dia tidak bisa berubah karakternya adalah karena dia anti kritik. Dia tidak mau dikasih masukan. Betul Pak, iya betul. Nah, marah, ngamuk Pak. Ngamuk. Makanya tadi saya bilang.
ngambek Pak. Itu Dianggap dijadikan hakimi. dijadikan sebuah ancaman sama dia. Jadi kan sebuah ancaman buat dia. Maka dia akan cenderung dia bertahan, nanti dia akan melawan begitu. Karena dianggap ini ada satu serangan sama dia gitu. Dia akan defend dulu sekarang nih, tapi dia akan tunggu serang balik. Begitu. Makanya dia selalu lihat begini, oh gue tuh sama Bu Heni, dikasih masukan mulu, kenapa sih gue doang dikasih itu sama Bu? Ya lu banyak kekurangannya. Ya lu banyak lu belajarnya, ya lu doang. Yang lain udah belajar, lu belum belajar nih, misalkan kayak gitu. Nah, dianggap Bu Heni tuh sini sama dia. Dianggap Bu Heni tuh nggak suka sama dia. Nah, itu orang fixed mindset seperti itu. Lu mengasihani diri, oh mentang-mentang saya miskin, mentang-mentang saya nggak pinter, mentang-mentang saya di Indonesia, Bu Heni di Amerika, jadi saya mendapatkan diperlakukan seperti itu mengasihani diri orang seperti itu. Nah, orang yang model kayak gini, mau di dunia pelayanan pun tidak akan pernah maju, percaya saya. Iya, betul. Harusnya begini saya, ya Mbak Dedi ya. Ya silakan Bu Heni, silakan. Ya kalau saya Pak, saya kan bikin dumpling di tiap kali setiap acara pesta di sini. Ya saya bikin dumpling begini lagi. Saya paling variasinya sedikit berbeda. Terus kalau ada kalau kita ke restoran-restoran Cina kan banyak banget variasi-variasi lain kan. Itu urusan dia, bukan urusan aku. Aku bisanya begini, aku bisa memberikan iya. begini. Ya udah, aku kerjakan begini. Jadi aku nggak mau mindsetku dirusakin sama orang. Kamu enggak aku nggak nggak akan ini. Aku berikan apa yang bisa aku berikan. Iya toh? Iya, betul. Bukan berarti aku nggak mau belajar. Aku nggak mau ditantang, bukan aku nggak mau belajar. Aku mau belajar. Tetapi kalau aku belum sampai di sana, aku nggak mau melukai hatiku. Kok kamu belum bisa begini-gini? Enggak, ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Terus nanti tiba-tiba aku bikin resep baru, bos bilang gini, wah this is new, resep baru. Ya itu, karena kita tahu kadar kita. Tapi yang penting sih Pak ya, kalau saya lihat ya Pak ya, di dalam menjalani kehidupan ini, banyak sekali aku lihat benang kusut ya Pak. Kan mempunyai mindset yang bagus ini kan Pak ya, tergantung kita masukin ini ke dalam otak ini apa Pak. Betul. Apa yang kita masukin ke dalam sini. Nah, banyak orang-orang itu yang belum memiliki ini, kalau saya bilang gambar diri yang utuh ya Pak ya. Iya, betul. Ini belum memiliki gambar diri yang utuh, sehingga dia memasukin ke dalam pikiran dia hal-hal yang nggak benar gitu. Sehingga melukai, sebenarnya jujur ya, di dalam hal ini ya, saya memperhatikan yang saya lihat ya, segala sesuatu kelakuan yang tidak benar dilakukan orang itu sebenarnya bukan untuk kita loh dia lakukan itu. Dia dia melukai dirinya sendiri. Benar enggak Pak? Kalau saya lihat di dalam ini, saya bilang wah, kamu nggak kasihan sama dirimu sendiri. Kamu itu kan anak Allah. Kamu adalah prajurit sorgawi. Kenapa kamu melakukan hal itu? Kamu nggak kasihan sama dirimu sendiri. Semestinya kamu sudah dewasa di dalam iman, ya, menjadi teman sekerja Allah atau menjadi pekerja yang baik di dalam perusahaan, ya. Tapi dengan kamu punya mental yang demikian, mindset kamu demikian, sehingga kamu merusak citra dirimu. Nah itu benar Pak, itu berkaitan dengan pelajaran sebelumnya. Kemarin. Iya, makanya kayak tadi yang Ibu bilang tuh betul banget. Tadi kan kita belajar, lihat tempat yang restoran Cina ada begini-begini. Oh saya mau begini. Nah itu salah dia. Kalau orang grow mindset, dia lihat, oh dia itu ada sesuatu yang baru. Dia pikirkan lagi, bagaimana ada sesuatu ide baru yang saya bisa mengalahkan restoran itu. Nah orang grow mindset dia akan terus belajar dan mencoba. Begitu. Tapi kalau yang fit mindset begitu, udah males gue begini-begini aja. Nah makanya kalau dia bersaing tadi kok di dagangan kayak tadi model dagangan saya kasih contoh, dagang laptop, dagang komputer sama Bu Aling misalkan tadi tuh, dia nggak akan maju-maju tuh toko karena dagangannya jadul banget begitu, model-modelnya begitu. Sedangkan kita kan butuh inovasi. Nah orang yang grow mindset itu bisa sukses karena itu. Yang fixed mindset bodoh amat, ya udah begini begitu nggak mau belajar. Padahal kalau orang yang grow mindset lihatnya ada satu tantangan nih, aku coba lagi, aku samain, aku bikin lebih bagus lagi dari dia. Nah itu kayak gitu. Iya. Begitu. Ya. Makanya Bu,
kalau ibu jadi pemimpin ya, melihat anak buah di bawah semuanya, tentunya pasti beda-beda. Ya karena mindset itu. Iya, nih saya perhatiin Makanya. beda-beda banget. Coba dah, pelajarin. Ini Pelajarin dah. iya. Iya. Betul. Beda-beda banget. Rambut sama hitam, Iya. ya istilahnya manusia tipe manusia sama, tapi benar-benar beda. Apa ya, super part-nya di dalam itu loh Pak, beda-beda. Makanya. Tapi itu tadi, makanya ya bereskan dulu citra diri ya, gambar diri itu kadang-kadang bisa Iya. membuat rusak. Hubungan dengan Tuhan ya jadi rusak. Jadi dia otomatis sebenarnya kalau kita bilang rugi banyak begitu. Orang yang bukan menang banyak tapi rugi banyak begitu. Iya, betul. Jadi gini ya Pak ya. Orang yang memiliki mindset itu memang harus dibangun. Harus ada fondasinya dulu ya. Jadi harus ditata dulu baru bisa mindsetnya baru bagus ya. Iya, saya itu setuju. luar biasa. Saya tadi sangat setuju. Ini tadi saya pengen bilang tadi bahwa itu belajar dari tadi kesaksian ibu ya, cerita dari Ibu Heni. Papanya selalu mensupport begitu. Untuk belajar, coba apa segala macam itu benar. Nah, kita jadi orang tua sekarang nih sama anak kita begitu, jangan tahu cuek. Iya. Iya, orang begitu. Tua ayo kasih support motivasi. Ya, Pak, kasih support ya, kasih motivasi. Ya. Bangun mindsetnya dia, grow mindsetnya dia. Ya, apalagi anak-anak kan kadang-kadang kalau belajar ya, contoh kan masih sama kayak zaman saya dulu. Kalau udah nggak bisa ya udah dibanting, udah tinggal tidur begitu. Nah, orang tua kok tahu begitu kelemahan dia apa? Fisika, matematika biasanya kayak begitu ya. Nah, kita harus ambil alih orang tua. Bangun mindsetnya dia. Oh bisa kok kamu pelan-pelan dulu ya, kamu tenangin dulu diri kamu, nggak usah emosi, nggak usah marah, kamu fokus ya, ikutin begitu. Apalagi sekarang di YouTube ada kan, belajar apa tinggal buka aja diterangin, matematika gampang, logaritma kita belajar gampang, ya kan, aljabar kita hitung gampang di sana, kita bisa belajar matematika di sana gampang. Fisika juga sama. Apa yang arahin anak kita? Bangkitkan dulu semangatnya dia, bangun mindsetnya dia. Tapi kalau mindset anak kita udah SMP ya, SMA itu udah susah. Tapi sejak dari SD biasakan begitu, dampingi dia begitu. Jangan malah dimarahin ya Pak Dedi. Jangan Bu, jangan. Gini Bu, kegagalan orang tua, iya dia jadi takut. Kegagalan orang tua adalah, nah kalau kita memang dia kan sama kita aja usia jauh kan. Dari segi pengalaman kita lebih pengalaman. Nah kalau kita sudah tahu, makanya gampang. Nah dia kan belum tahu sama sekali. Jangan kita maki-maki dong. Jangan paksakan anak yang nggak ngerti seperti kita udah ngerti nih. Nggak bisa menyamakan. Kita harus turun level. Kita harus menjadi orang yang memahami dia nggak ngerti, kemudian mendampingi dia ketidakmengertian dia di mana. Begitu. Jangan paksakan dia harus sama dengan kita yang udah tahu. Ya dia nggak bisa, nyerah dia. Tambah stres dia. Stres sama pelajarannya, stres sama gurunya, takut disetrap. Yang kedua, stres sama orang tuanya. 3 stres dia. Lama-lama anak kita senyum-senyum sendiri dalam ruangan. Tapi emang guanya kan gitu Pak, saya lihat ya. Ibu-ibu harus sabar. Ibu-ibu harus sabar. Jangan lihat sesuai dengan kapasitasnya dia. Ya ibu-ibu udah tahu. Nanti kan anak kita belum tahu. Namanya kan dia belajar, dia belum tahu. Nah kita yang udah tahu, turun, kasih tahu dia. Begitu. Jangan dimaki-maki, dimarahin. Ya kita yang bodoh. Begitu. Ya memang dia nggak tahu, makanya dia lagi belajar itu. Begitu kan. Nah, kita maki-maki, ya salah. Nah itu makanya anak bisa kagak pelajaran itu, sakit hati sama orang tua bisa muncul. Mindsetnya juga jadi nggak bagus. Mindsetnya nggak terbentuk. Ya. Udah, gue udah nyerah ya udah begitu. Gue tinggal tidur aja dah, pelariannya begitu. Iya, apalagi dikatain bodoh lagi. Nah, dikatain bodoh udah lengkap. Iya. Nah, iya saya memang bodoh, saya akan bodoh begitu tuh. Memang saya bodoh begitu. Hati-hati dengan ucapan. Jadi hati-hati ya bertobat ya orang tua nih. Ya orang tua di sini sih nggak ada, orang tua di sini nggak ada. Orang tua yang di luar nih kasih tahu nih supaya jangan begitu ya. Saya iya, luar biasa ya Ibu Heni malam ini mengenai materi kita mindset ya. Jadi memang harus dibangun mindset itu fondasinya harus yang benar ya Pak Dedi, terutama berhubungan dengan citra diri kita ya. Iya. Berarti ya yang mempunyai citra diri dan mindset yang masih salah, ayo silakan untuk introspeksi diri masing-masing dengan pengajaran materi malam ini yang dijabarkan Pak Dedi. Jadi kita bisa mengerti
dan kita bisa tahu bagaimana memperbaiki diri kita ya Pak Dedi, terutama ya Bu Heni ya. Jadi kita bisa lebih berkembang lagi, lebih baik lagi jadi orang ke depannya. Ya baik, ini sepertinya tidak ada yang bertanya ya. Kalau begitu kita sudahi saja ya kelas kita ya Pak Dedi, Bu Heni, karena sudah 1 jam setengah juga. Baik, terima kasih Pak Dedi untuk pelayanan yang luar biasa bagi kami, memberikan kami pencerahan dan pemahaman yang baru bagi kami, bagaimana kami menyikapi diri kami sendiri untuk bisa menjadi seorang yang berkarakter lebih baik dan sesuai dengan kriteria Tuhan. Baik Bapak Pak Dedi, silakan tutup kelas kita ini dengan closing statement-nya dan pimpin doa bagi kami semua. Terima kasih Pak Dedi. Sebelum saya closing statement, saya mau tanya dulu, kelas saya kapan lagi mulainya ya? Tanggal berapa? Hari Kamis depan. Kan Bapak kan ganti hari, jadi bukan hari Sabtu lagi. Jadi mulai hari Kamis. Tadi udah diumumkan kan, udah sama. Iya. Oke. Jadi Kamis ya? Ya, Sabtu, Kamis. Minggu, 5 hari lagi ketemu lagi ya? Jadi sekalian pengumuman juga ya, kelas Pak Dedi yang hari Sabtu diganti menjadi hari Kamis. Iya. Tadi nggak ada kelas ya Bu ya? Nggak ada di atas. Tadi tidak ada di atas. Jam 7 nggak ada ya? Nggak ada. Kita nanti hari Senin sampai hari Kamis karena kita kuliah, jadi kita akan 1 kelas aja gitu. Tapi nanti ini mulai tanggal 15 kan kita udah mulai kuliah, jadi kita udah nggak ini lagi. Ada schedule 2. Cuman Jumat dan Sabtu yang ada jam 7 dan jam 9. Ya, Bu, ya. Oh iya, hari ini hari Sabtu. Iya Pak, pada liburan, masih liburan Natal. Iya, baru Pak Dedi doang kelasnya. Saya kagak mudik, yang lain pada mudik semua kan gitu ya. Iya, bener Pak. Aling juga nanya tadi Pak, kok ini hanya 1 hari? Iya, pada berhalangan semua. Malah kelas pulang kampung Pak Daniel juga absen juga karena ada acara Natal keluarga mereka. Besok malam saya juga di lapas, soalnya besok jam 5 sampai malam tuh di lapas. Di sana ya, lapas wanita di Tangerang itu. Jadi besok ya padat juga gitu. Melayani Pak. Jadi memang kan ini banyak ini pendeta angka nih, kalau habis Natal sampai sebelum Natal sampai habis Natal, pendeta angka nih. Banyak pada liburan, pada pergi kemana? Benar. Saya doang yang gampang ditemuin. Jadi kemana Pak? Saya ada siap, gampang. Puji Tuhan. Saya jaga kandang terus. Iya, saya jaga gawang terus. Jadi siap. Makanya saya bilang kepala lapas kemarin bilang bisa isi Pak. Oh gampang isi mah. Saya isi besok. Isi. Jadi besok saya sampai menjelang malam tahun baru. Abis itu lanjut lagi ke pos kita karena ada ibadah tutup tahun. Syukuran biasa lah, bakar-bakaran gitu ya, bakar apa aja. Oh, kalau saya ada di sana ikutan ya. Oh iya, bakar Bu gitu, bakar ikan ya gitu ya. Kalau saya besok mungkin kalau nggak bakar sampah ya saya bakar apa gitu. Jangan bakar rumah ya Pak. Jangan bakar rumah ya. Yang paling bahaya kalau kita bakar mayat Bu, nggak boleh. Aduh, salah bakar itu Pak namanya. Salah bakar. Karena nggak ada yang mau makan juga Bu mayat. Iya, nggak ada gado pakai kecap kan makan mayat. Ya, jadi closing statement-nya malam hari ini adalah Bapak Ibu jangan menganggap bahwa kesuksesan itu adalah hanya milik orang-orang tertentu. Bahwa kesuksesan adalah milik kita semua. Nah, kesuksesan itu bisa kita raih, kita kerjakan karena kita melihat ada potensi yang Tuhan taruh. Dan selain potensi, kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, yang akan mampu membawa kita mengembangkan potensi kita lebih lagi. Jadi prinsipnya miliki mindset yang positif, miliki growth mindset, dan harus ubah. Kalau misalkan kita dari fixed mindset, kita harus tinggalkan fixed mindset, kita harus bangun, dan kita harus memiliki growth mindset. Jadi itu. Jadi belajar seperti Roma 12 tadi, berubahlah di dalam pembaharuan budi kita. Karena itu semua bisa diubah, dan bisa kita bangun dengan lebih baik. Saya kira itu aja. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara semua malam hari ini. Kita akan akhiri pembelajaran kita di serial Pastoral Counseling dengan tema mindset. Kita akan ketemu minggu depan dalam pembahasan dengan tema kleptomania. Ya, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk malam hari yang luar biasa. Terima kasih Tuhan menjelang tutup tahun. Di tahun 2023 ini Tuhan, Kau masih berikan kesempatan kepada hamba dan juga kepada tim Sema Adonai di tempat ini untuk kami sama-sama belajar Tuhan, khususnya dengan materi pelajaran tentang the power of mindset.
Bapak terima kasih Tuhan, kami mau belajar lebih lagi Tuhan, bahwa setiap talenta yang Tuhan kasih bagi kami dapat kami kembangkan dengan lebih lagi. Kami mau mengerjakan semua yang akan kami kerjakan. Tidak ada kata tidak bisa bagi kami, semua pasti bisa kami kerjakan. Dan kalau kami mengerjakan sesuatu, kami harus memberikan hasil yang terbaik, karena ini semua kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semua tugas kepercayaan Tuhan berikan. Berikan kami kekuatan untuk kami memasuki tahun 2024 dengan semangat yang lebih lagi, dengan keyakinan yang lebih lagi, dengan kemampuan yang lebih lagi, dengan kapasitas yang semakin hari semakin besar di dalam Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan beristirahat, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami percaya perlindungan Tuhan akan menyertai kami dalam istirahat kami malam hari ini, dan besok pagi Tuhan akan membangunkan kami dengan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari buka hati kita, angkat kedua tangan kita, dan terima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan, yang terus dipakai Tuhan di dalam kehidupan, di dalam pelayanan, di dalam setiap tugas-tugas yang dikerjakan bagi setiap kita semua. Majulah terus di dalam Tuhan, semangatlah di dalam mengerjakannya, karena Tuhan pasti beri yang terbaik. Terima berkat Allah Bapa kita di surga, kita kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus akan terus menuntun kita semua, mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan permai, memberikan kita kemenangan, bahkan kita pun menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Yang percaya dan diberkati, bersama-sama kita katakan, amin. 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 Terima kasih Puji Tuhan. Bapak Ibu. Terima Terima kasih Pak kasih, Dedi. selamat untuk tahun Terima kasih. baru buat pelayanannya. teman-teman yang ada di Ya, live selamat streaming tahun ya. baru semua Bapak Ibu. Terima kasih Pak Dedi untuk Terima pelayanan kasih yang Bu luar Aling, biasa. Bu Heni, Semoga semuanya. pelayanan Pak Dedi diberkati Tuhan lebih dan lebih Amin. lagi menjadi Amin. berkat bagi banyak Amin. orang. Amin. Amin. Dan Bapak Ibu sekalian, selamat tahun baru 2024. Selamat menyongsong tahun baru. Semoga di tahun yang baru kehidupan kita menjadi lebih baik dalam segala hal. Karakter kita juga bertumbuh ke arah yang sesuai dengan kriteria Tuhan, menjadi lebih baik lagi, dan juga kita menjadi lebih semangat lagi di dalam Tuhan ya, dalam pelayanan juga demikian. Baik, selamat beristirahat Bapak Terima Ibu kasih Bu Kartika. sekalian. Ya, di hari Kamis mendatang untuk di tahun 2024 di Januari, kita juga akan kembali ada kelas mengenai materi konseling yang akan dibawakan oleh Pak Dedi, yaitu di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat istirahat, Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.